Ayah, kamu menyuruh Jiang Muking menikahkan anak haram itu dengan Jiang Bacuan. Orang cacat itu. Keluarga Jiang tidak akan keberatan. Tidak, nenek di keluarga Jiang sangat percaya tahayul. Dia menyukai Xiao Jiang Muking. Tidak tahu apa-apa. Langsung setuju kalau kita bisa dapat pendanaan 1 miliar. Itu sangat bagus. Tapi aku khawatir. Jiang Muking, kalau dia tahu bahwa dia menikah untuk keberuntungan. Bagaimana kalau dia lari? HMPH? Tidak akan. Beberapa hari lagi, saat makan bersama pemuda cacat dari keluarga Jiang. Sudah ditegakkan, nasi sudah menjadi bubur. Mau lari juga tidak bisa. Yo, Xiao Qing datang, kenapa tidak bilang dulu? Aduh, adik. Kenapa begitu ceroboh? Apakah kamu terluka? Cepat kejar dia. Apakah kamu ingin menikahi orang cacat itu? Nenek juga tahu aku sudah menunggu orang itu sejak lama. Sekarang, kau ingin aku menikah dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Apa maksud tidak jelas asal-usulnya? Dukun pernah bilang. Kalian adalah takdir yang tak bisa dihindari. Bagaimanapun, kalian pasti akan bertemu. Meskipun nenek juga tidak tahu seperti apa dia. Tapi tanggal lahir ini pasti benar. Orang hilang, kalian berdua coba cari di sana. Nenek. Nenek. Nona, kamu baik-baik saja. Kok bisa sangat mirip? Kakak, aku sekarang tidak bisa berjalan. Kamu harus mengantarku ke rumah sakit. Baiklah, pergi saja. Kalau begitu, pelan-pelan saja. Letakkan wanita ini. Kalian bisa pergi sekarang. Kalau ketahuan bagaimana? Kalian beberapa pria dewasa. Apa serunya mengganggu seorang wanita? Aku sarankan jangan ikut campur urusan orang lain. Tangkap orangnya biar aku bisa pulang melapor. Kalau kamu tahu diri, lepaskan orangnya dan cepat pergi. Kalau aku tidak melepaskan, ya tergantung seberapa keras mulutmu. Atau seberapa keras pukulanku. Ayo, cukup, cukup. Baiklah, aku akan ikut kalian pulang. Aduh. Kakimu tidak apa-apa, kan? Sebenarnya aku baik-baik saja. Ayo jalan. Seandainya dari dulu kamu nurut saja, kan lebih baik. Melawan ayahmu tidak akan berakhir baik. Bukankah cuma menikah? Menikah dengan siapa saja tetap menikah. Jadi ini lari dari pernikahan. Ayo, jalan. Jangan ganggu, aku sendiri punya tangan dan kaki, bisa jalan. Wanita ini, HM. Jiang Muking cukup hebat. Ayahku mencari kamu selama 3 hari. Tak disangka kita malah bertemu seperti ini. Hah, kamu juga pantas jadi ayahku. Lebih dari 20 tahun tidak peduli padaku. Sekarang, aku harus menikahkan dia dengan seorang kaya yang buruk dan hitam. Mengingat aku, benar-benar menjual diri demi kehormatan. Masih membangun gerbang di sini. Berlututlah padaku. Kamu bahkan belum menempelkan ke dinding. Kenapa aku harus berlutut padamu? Begitu tergesa-gesa. Suami. Kalau bukan karena aku melihat ada manfaatnya padamu. Sejak kamu lahir aku sudah memaksamu. Kalau kamu tidak mau menikah ke keluarga Hai Chang Jiang, aku akan berhenti membayar pengobatan nenekmu. Kamu lupa semua yang terjadi hari ini. Semua itu berkat bantuan ibuku agar kamu bisa menyelesaikannya. Ibumu sudah meninggal. Karena kamu mati, kamu lupa. Kalau adik perempuanmu begitu nakal, itu juga tidak masalah. Kami menggunakan cara-cara keras. Kamu mau berbuat apa saja silakan. Nenekmu sudah 80 tahun. Kamu punya uang untuk mengobati penyakitnya. Tapi dia pasti langsung mati saat itu juga. Kamu seharusnya nggak sekepribadian itu, kan? Kamu ngomong apa sih? Percaya nggak kalau aku robek mulutmu? Aku sarankan kamu lebih baik patuh menikah ke keluarga mereka. Nanti setelah kami dapat pendanaan, kalian berdua pasti kenal. Kalau tidak, siap-siap saja jadi pendamping kematiannya. Lepaskan aku. Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Tidak bisa, aku harus menyelamatkan nenekku. Bos Jiang, ada masalah. Jiang Muking melarikan diri. Apa? Kejar dia. Kenapa kamu lagi? Aku sudah mencarimu lama sekali. Ada apa kamu panggil aku? Nikah sama aku? Yuk. Maksudku, aku juga lagi dipaksa nikah akhir-akhir ini.
Nikah sama wanita yang belum pernah aku temui. Kamu tahu, siapapun pasti nggak mau, kan? Tapi kita cuma pernah ketemu sekali. Ah, nggak bisa, nggak bisa. Walaupun kakak tampan. Saya juga penggemar penampilan. Tapi soal menikah, jangan terlalu gegabah. Ya, tahu siapa saya. Jangan buru-buru tolak dulu. Kakak, apakah kamu cukup kaya? Kamu mau berapa banyak uang? 100 juta. Dianggap sebagai mahar. Dianggap sebagai mahar. Kakak ini, jangan-jangan ini metode penipuan baru ya? Tenang saja, aku tidak akan menipumu. Bagaimanapun, aku dipaksa menikah. Menikah dengannya sepertinya juga tidak apa-apa. Pegang uang ini dulu untuk menyelamatkan nenek. Aku setuju menikah denganmu. Tapi bisa nggak kita buat pernikahan kontrak? Tidak masalah. Ngomong-ngomong, kakak besar, siapa namamu? Nama saya Jiang Nianjing. Kenapa lagi yang namanya Jiang? Apa kamu nggak suka dengan keluarga Jiang? Tidak, tidak. Nama saya Jiang Mukin. Ini adalah Jiang. Kalau kamu mau menikah denganku, kamu harus dulu bertemu keluargaku. Kenapa kamu lihat aku? Pakaian ini kotor banget. Kalau ke nenekku, tidak pantas, kan? Coba-coba yang ini. Ayo cepat. Sayang, kamu benar-benar tampan. Ren Junjie, Jiang Wukin. Apa tempat ini? Jiao Mukin. Bisakah orang seperti kamu desa terpencil datang ke sini? Dia bahkan memakai baju yang persis sama dengan saya. Sungguh sial. Pelayan, tolong lepaskan baju yang dia pakai itu dari tubuhnya untuk saya. Kalau tidak, tas dan sepatu yang tadi saya suka. Saya tidak mau beli semuanya. Nona ini. Bagaimana kalau kamu melepas bajumu saja? Dia adalah VIP di toko ini. Saya tidak berani melukai perasaanmu. Apa masalah VIP? Baju ini saya mampu beli. Tahu, kalau kamu mampu beli, kan? Baiklah, beli saja. 38.000. Baju apa ini sampai segitu mahal? Ini berlian yang dijahit? Ya. Model ini? Ya. Tapi yang dibuat secara manual. Mewah tentu saja sangat mahal. Bukankah tadi kamu bilang kamu mampu membelinya? Kalau begitu belilah. Kenapa tidak? Kamu ini orang desa, malah bicara sembarangan. Gadis desa, mengira cuma karena pakai baju bermerek bisa mendapatkan calon suami kaya. Benar-benar lucu. Kamu bahkan tidak mau pipis dulu untuk melihat penampilanmu sendiri. Bangunlah, sadar dong, kamu. Bagaimana? Sekarang kamu percayakan. Jiang Muking, kamu benar-benar lapar sampai tak pilih-pilih. Dulu masih pura-pura jadi santa di depanku. Kamu kira trik kecil seperti itu bisa menipuku. Dari mana kamu dapat kaki tangan ini? Berapa kamu dibayar untuk menemani dia berakting? Aku ini punya banyak uang. Asal kamu mengakui semua uang ini milikmu. Kuo Xian, cara kamu menyia-nyiakan uang. Benar-benar unik. Menghamburkan uang hasil jerih payah orang tuamu seperti ini. Aku benar-benar malu untukmu. Uangku mau aku pakai apa saja. Kamu berhak mengatur. Pergi dari sini. Kau sedang bandingkan kekayaan dengan aku, kan? Anak muda dari keluarga Jiang yang bangga belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kita pergi sekarang. Masih kekanak-kanakan. Sekarang bukan saat pamer kekayaan. Kamu malah memukulku. Memukulmu apa masalahnya? Mau memukulmu pun harus ada waktunya. Sayang, dia memukulku. Sang Mukin, kamu tetap seperti dulu yang galak. Jangan anggap kamu perempuan. Aku takut memukulmu. Benar-benar seperti anjing yang memanggil tuannya. Oh, tidak. Ini kemampuan anjing penjilat. Coba sentuh dia sekali saja. Kamu siapa? Aku sarankan jangan ikut campur urusan orang lain. Ikut campur urusan orang lain. Kalau kamu berani sentuh istriku, masih menganggap aku ikut campur urusan orang lain. Siapa Jiang Muking? Kamu sudah menikah? Ya, aku sudah menikah. Dia adalah suamiku. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin ada orang yang memandang rendah pria desa seperti dia? Kalau begitu aku buktikan padamu, buktikannya. Kalau tersinggung. Lihat penampilanmu yang miskin dan lusuh. Aku justru suka orang seperti kamu. Untuk uang, ya. Orang yang merendahkan diri. Kalau begitu, bersihkan sepatu nona ini. Uang ini, sebagai hadiah untukmu. Ini yang kamu katakan. Janji harus ditepati. Kenapa menarikku? Siapa yang tidak suka uang? Lihat nih. Tidak punya harga diri sama sekali. Baiklah, sepatunya sudah bersih. Maka uang ini semuanya jadi milikku. Jia mungkin, aku kasih sarannya. Kamu mending ke jalanan saja untuk nyuci sepatu orang. Pekerjaan ini cocok buat kamu. Terima kasih banyak atas pujiannya. Pelayan, aku sekarang punya uang. Aku mau pakaian ini. Oh iya, pakaian ini bukan aku yang rusak. Di sini ada rekaman CCTV sebagai bukti. Jiang Muking. Cara balas dendammu cukup unik ya. Jangan terlalu kagum padaku, karena otak kecilku ini sangat pintar. Tadi kamu lihat nggak ekspresi matanya? Aku nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi aku dapat baju yang begitu cantik. Dan aku juga melampiaskan kemarahan. Kamu nggak merasa malu tadi? Dia menghina harga dirimu dengan uang. Memalukan? Apa kamu tidak merasa memalukan saat bekerja? Semua orang kan cari uang. Aku Jia Muking tidak akan mempermasalahkan uang. Tapi kakak, aku ini jadi istrimu, menemanimu berakting. Ini harus dihitung secara terpisah. Baru saja kamu ambil 1 juta yuan dariku, belum cukup. Berbisnislah secara profesional. Satu hal untuk satu hal, mengerti kan? Jadi kamu memang orang yang tergila-gila uangnya. Tergila-gila uang itu kenapa? Tergila-gila uang itu tidak apa-apa kan? Kamu belum pernah merasakan hidup yang makan hari ini belum tentu ada besok. Kenapa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Pergi menemui nenekku. Dia siapa? Nenek? Bukankah selama ini nenek ingin aku menikah? Dia adalah istri yang baru saja aku daftarkan nikahnya. Aku beritahu kamu, kamu hanya boleh menikah dengan wanita yang aku pilih. Mengenai dia yang ingin masuk ke keluarga Jiang, bermimpi saja. Aku tahu uang itu tidak semudah itu didapat. Nenek, jangan marah. Hati-hati jangan sampai marah dan sakit. Aku bilang begitu padamu. Apa kamu tidak marah? Nenek, kita semua satu keluarga. Keluarga damai, segalanya lancar. Harus rukun dan harmonis. Jangan marah ya, jangan marah. Aku rasa kamu memang agak mirip nenekmu. Selain Jiang Muking. Aku tidak mau menikah dengan siapapun. Peramal Nian bilang. Dalam hidupmu akan mengalami bahaya besar. Hanya orang yang cocok dengan 8 karakter Bazi MU. Yang bisa melindungimu dari malapetaka ini. Nenek, ini sudah zaman apa sih? Kenapa kamu masih begitu superstitious? Apakah bisa dipercaya apa yang orang lain katakan? Lebih percaya jika memang ada. Tidak percaya jika tidak ada. Dulu ayah dan nenekmu, aku. Tak mau lagi melihat orang tua kehilangan anak. Orang tua kehilangan anak. Tapi jika kamu ingin menikah dengannya, tidak apa-apa. Pelayan membawa orang masuk. Tulis tanggal lahirmu. Memang semakin kaya semakin tidak bahagia. Tenang, aku sudah menduga nenek akan melakukan ini. Orang ini aku kirim untuk berakting. Tenang, serahkan padanya. Ini adalah kamu bilang apa? Tuan, jika ada yang ingin dikatakan, silakan langsung saja. Bukankah mereka berdua tidak cocok? Hahaha. Aduh, benar-benar. Ini adalah jodoh yang diberikan oleh langit. Karena nasib mereka berdua adalah pria logam dan wanita tanah. Keduanya memiliki takdir tanah dan logam. Tidak khawatir soal makan dan pakaian, keberuntungan. Tentunya keturunan akan makmur, keluarga akan makmur dan kaya. Kebahagiaan dan keberuntungan menyatu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun aku ini. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu pasangan yang cocok seperti ini. Takdir dari langit untuk jodoh. Kalau begitu, apakah aku bisa mengatasi bencana cucuku itu? Tentu saja bisa. Lalu, wanita ini tidak hanya memiliki nasib yang mendukung suami, tentu saja bisa membuat suami menghadapi bahaya dan berubah menjadi keberuntungan. Selain itu, suami istri dan jodoh sangat selaras. Itu semua karena takdir. Di hal itu sangat harmonis sekali. Aduh, baik-baik saja,
3 tahun jamin dapat 2 anak bukan masalah. Hahaha, aku juga harus berterima kasih padamu. Baiklah Pak, hati-hati di jalan. Pak, saya antar Anda. Asisten saya seharusnya sudah memberimu uang. Hari ini kamu tampil bagus. Ambil ini saja. Jangan pernah gunakan uang untuk berbuat sesuatu. Ikuti takdir. Batasilah. Jangan serakah, jangan serakah. Kamu benar-benar terlibat sampai segitu. Hari ini nenek tidak sengaja marah padamu. Kalian berdua sangat cocok. Dan takdir kalian juga sangat serasi. Nanti kamu akan menjadi bintang keberuntungan keluarga Jiang. Nenek sudah mengakui kamu sebagai menantu perempuan. Tapi ada satu hal. Nenek menunggu untuk memeluk cucu laki-laki. Meskipun aku dan Jiang Nian adalah suami istri kontrak, legal dan sesuai aturan. Tapi menipu orang tua, hati saya tetap merasa sedikit tidak enak. Nian Jie waktu kecil, umur 7-8 tahun masih mengompol. Benarkah? Ada lagi? Apalagi? Nenek. Ada lagi. Ah, tuan muda. Hong Cha en lau gia via phaun han de en songri. Hai ni hong pi fe che ha en ge sao. Sao kon en ge rieng pong. Chai. NGHMCM NGH ngai tuel M. Chong NG SNHH NG NCHTL NG Gi NG. NHNG CNG Hong C. Famichi Ciapong NGRI. Lagi pula aku juga sedang menunggu cucu yang besar. Pengurus rumah adalah nyonya tua. Iya, benar. Nenek, kamu tidak perlu khawatir. Malam ini kita harus berusaha lebih keras. Laki-laki dan perempuan tinggal serumah. Terlalu berbahaya, kan? Sekarang kamu tahu bahayanya, kan? Bukankah tadi kamu sedang asyik ngobrol dengan nenekku? Jiang Taicheng menyembunyikan nenekku di mana? Nenekmu bukan orang sakit. Tentu saja aku harus merawatnya dengan baik. Kamu anak nakal. Suka melawan aku. Harus kuberi pelajaran. Bagaimana kamu bisa seperti itu? Dia masih orang tua. Apa kamu menganggap kata-kataku angin lalu? Kamu tidak mau mengobati penyakit nenekmu. Aku tidak butuh kalian mengobati nenekku. Sekarang aku sudah punya uang. Aku bisa mengobati nenekku sendiri. Kamu kira punya uang itu hebat? Nenekmu ada di tanganku. Kamu bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku kejam? Itu sudah takdirmu. Kamu adalah anakku. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Aku pikir, keluarga Jiang seharusnya tidak akan mengambil orang yang baru saja menikah. Cuma buat memenuhi syarat saja. Apa itu menikah? Kamu ini pembohong kecil yang menjengkelkan. Kamu pikir aku akan tertipu olehmu? Lihatlah sendiri apakah apa yang aku katakan itu benar atau bohong. Bagus, Jia mungkin. Sembarang cari pria liar buat menikah. Bisa nemuin pria setampan ini. Ngerti banget, ya? Aku bilang sama kamu. Meskipun sudah menikah, tetap harus cerai. Harus menikah dengan keluarga Jiang. Kalau tidak, seumur hidup kamu tidak akan bisa bertemu nenekmu. Pak Zhang, aku sudah cek. Awalnya yang akan menikah denganmu adalah Jiang Xin. Tapi kamu juga tahu. Sebelumnya setelah kecelakaanmu, beredar kabar bahwa kamu cacat wajah. Mungkin Jiang Taicheng tidak ingin Jiang Xin menikah denganmu. Tapi dia juga ingin mendapatkan investasi 100 juta dari keluarga Jiang. Jadi, mereka membawa putri bungsu yang dibesarkan di desa, Jiang Muking, kembali ke Haicheng. Untuk menggantikan Jiang Xin menikah ke keluarga Jiang. Jadi Jiang Muking sebenarnya memang akan menikah denganku. Tapi nyonya tua melamar menggunakan nama lamamu, Jiang Dacuan. Jadi keluarga Jiang tidak tahu bahwa kamu adalah Jiang Dacuan. Aku mengerti. Setelah menikah, kamu harus bercerai. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bertemu nenekmu. Apakah kamu sudah tanya aku soal cerai? Kenapa kamu datang? Aku suamimu. Mulai sekarang, dia adalah ksatria hitammu. Tentu saja untuk menyelamatimu. Orang ini makin tidak serius saja. Kamu adalah orang yang menikah dengannya. Pria liar pun berani datang ke keluarga Jiang kita. Karena sudah menikah. Maka kita satu keluarga. Ayah mertua? Apakah omongan Anda terlalu berlebihan? Bajingan? Siapa kamu ayah mertua saya? Kamu pikir ini tempat apa? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu keluar dengan cara keras kepala. Nah, ayah mertua, lihat angka di atas ini. Cukup nggak buat aku keluar dengan keras kepala? 100 juta? 100 juta. Dari mana uang sebanyak ini? Suamimu ini sangat hebat kemampuannya. Ini tidak mungkin palsu, kan? Ini adalah cek dari direktur Lu dari grup TK. Asli atau palsu? Besok ayah mertua bisa lihat sendiri. Aduh, anak perempuan yang baik. Tidak kusangka aku punya menantu yang begitu baik. Bagaimana dengan nenekku? Nenekmu selalu aku rawat dengan baik kok. Sepertinya istriku kurang suka dengan pengaturan ayah mertuamu ya.
Kalau begitu, nenek nanti akan kami yang urus saja. Kalau tidak bisa, maka cek ini. Tidak masalah, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, aku akan membawa istriku. Hei, pelatih. Apa yang terjadi? Memberi ayahmu sebuah hadiah besar. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Bahkan jika kamu punya hubungan baik dengan Tuan Lu dari grup IT, kamu juga tidak bisa meminjam 1 miliar. Tenang saja, uang ini, dia tidak bisa diambil. Di mana ayahmu ini? Memaksamu menikah? Sudah cukup. Lalu memukul juga. Aku pasti akan membantumu keluar dari ini. Bagaimana kamu tahu? Wajahmu aku bisa tahu dari kaki pun aku tahu. Lalu kenapa kamu begitu baik padaku? Tentu saja aku harus baik padamu. Kamu adalah istriku, kan? Istri memang seharusnya dimanjakan. Ngomong-ngomong, nenekmu di mana? Aku sudah kirim orang untuk menjemputnya. Akan ada yang merawatnya. Tenang saja, suamiku, kamu yang terbaik. Coba rasakan sup buatan nenek. Minum lebih banyak ya. Ini bergizi. Nenek, sup ini enak sekali. Enak. Pasti minum lebih banyak. Nanti beri aku semangkuk lagi. Baik, ini sup apa ya? Ini sup rusa dan jeroan kambing. Ini sangat bernutrisi. Ayo, tambah lagi. Kita tadi cuma main-main saja. Dan kita sudah tanda kontrak. Jangan coba-coba manfaatin aku. Apa kamu punya keuntungan yang bisa aku manfaatkan? Kamu seorang desainer animasi ya? Besok masuk kerja di TC ya? TC itu perusahaan besar. Apakah aku bisa masuk? Aku kenal seseorang di TC. Kalau aku bilang bisa, berarti bisa. Benarkah? Tapi aku bantu kamu dengan syarat. Asalkan kamu bisa buat aku masuk TC, aku siap bekerja keras tanpa pamrih. Hanya kerja keras saja. Tidak perlu kamu. Kamu mau apa? Cukup jadi istri saya saja. Nenek sedang melihat kita. Dia sudah pergi. Belum, Nona Jiao. Kalau berakting, harus lengkap semuanya. Kamu tidak mau lagi nyawa nenek Jiang Muking, ya? Lep hidungmu. Jangan-jangan kamu punya pikiran jahat sama aku. Hahaha. Mana mungkin. Mungkin sup ayam nenek tadi terlalu bergizi. Makanya hidungnya berdarah. Semoga saja begitu. Kalau begitu, tempat tidurnya sebesar ini. Kenapa harus tidur di sofa? Kita sudah menikah selama 7 tahun. Berada di satu ruangan saja sudah sangat berbahaya. Kamu benar-benar waspada padaku. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan diri. Kamu sudah cukup menyentuh. Aku? Aku kenapa bisa ada di tempat tidurmu? Kamu tanya aku tanya siapa? Suka meraba-raba. Jiang Muking, kenapa kamu begitu tidak bersemangat? Ternyata kamu malah lari ke ranjangnya. Bahkan menggunakan tangan untuk meraba. Tidak benar, tadi seharusnya aku meraba lebih lama. Aduh Jiang Muking. Kamu sedang memikirkan apa? Sebenarnya siapa yang sedang mendengkur? Esa mulher realmente despreocupada. Teruem homemao la doe ainda dormir asim. Hoje mo primeiro dia de trabalho na TC. Porque voce se atrasar. Não quero me atrasar.
Tudo culpa da sua profesora. Oke. Obrigado. Aku benar-benar bisa bekerja di TC. Sungguh seperti sedang bermimpi. Mungkin, itu benar-benar kamu. Sixi, aku sangat senang. Kita ternyata berubah dari teman sekelas menjadi rekan kerja. Kamu yang baru, Jiang mungkin, kan? Semua data versi elektronik ini hilang. Kamu harus memasukkan semuanya ke komputer. Pak Manajer Su, apakah Anda salah paham? Saya adalah desainer karakter, bukan staf administrasi. Maksud Anda menolak pengaturan saya? Ya. Semua karyawan TC berhak menolak pekerjaan yang tidak masuk akal dari atasan. Bos Lu. Kepala Tim Kin. Jiang Muking adalah ahli hebat yang susah payah saya datangkan. Apakah kamu akan menyulitkannya seperti itu? Kakak ahli sudah jadi legenda. Maaf saya tidak mengenali orang hebat. Sang Mengki, datang ke kantorku, ya. Kamu memang istri dari kakakku yang baru saja menjadi konsul ya. Kakakmu benar-benar buruk sekali. Cepat ya oh. Aku dan kakakku tumbuh bersama sejak kecil. Kami saling memanggil saudara. Dia lebih tua beberapa tahun dariku. Jadi aku memanggilnya kakak. Oh Aku mengerti. Kenapa kakak laki-lakimu mau menikahimu? Kamu dan dia sangat mirip. Mirip apa? Haha, tidak penting lagi. Kamu pergi bekerja saja. Kakak ipar, kalau ada apa-apa, beritahu aku saja. Aku sudah berjanji pada Jiang Nianjie untuk merawatmu dengan baik. Jianjie ini memang orang baik. Apa maksudnya? Cek ini tidak bisa dicairkan. Kamu lihat dengan jelas. Ini cek dari Direktur Lu dari grup TC. Maaf, Pak Jiang. Memang ini cek dari Direktur Lu. Tapi cek ini membutuhkan orang yang memenuhi syarat kredit. Hanya bisa dicairkan. Tapi Anda punya utang 200 juta di ban ini. Jadi cek ini sudah dibekukan. Nanti kapan Anda melunasi utang tersebut, Anda bisa tarik uang ini. Oh, maksud Anda uang ini saya tidak bisa ambil. Kalau begitu perusahaan saya pasti bangkrut. Ya, kami tidak bisa membantu dengan ini. Dasar bajingan kau. Berani-beraninya kau, aku tunggu saja. Ayah, hari ini aku pergi ke mall, tapi tidak bisa pakai satu kartu pun. Apa ayah memblokir kartuku? Kalau aku tidak blokir kartumu, kita mungkin harus makan angin saja. Tidak mungkin. Bukankah kamu baru saja dapat 1 miliar dari suami murah Jiang Mujie itu? Bukankah begitu? Kita sudah kena tipu olehnya. Uang itu tidak bisa diambil. Sekarang neneknya sudah memindahkan uang itu. Mau mengendalikan si brengsek kecil ini jadi jauh lebih sulit. Lalu bagaimana? Tidak ada uang. Aku mau beli tas cantik pakai apa? Chanel baru ini cantik banget. Sehari-hari cuma bisa beli tas. Kamu ini boros banget. Ayah, bagaimana kalau setuju dengan perjodohan keluarga Jiang saja? Meskipun Zhang Dacuan cacat, tapi keluarganya setidaknya kaya. Aku nggak tahan susah. Ayah, lihat, tanganku sudah seminggu tidak dirawat. Sudah muncul garis-garis di tangan. Keluarga Jiang sudah membatalkan pertunangan. Kita hampir bangkrut. Kamu malah memotong kukumu sendiri. Kenapa? Kenapa? Jiang Muchen wanita itu hidup lebih baik dariku. Kak Ipar, hei, Kak Ipar, sudah pulang kerja. Aku sudah atur mobil untuk mengantarmu pulang. Ayo pergi, hari ini aku khusus mengaturnya untukmu. Susian, idolaku. Ada apa? Kenapa mereka memandangku dengan tatapan aneh seperti itu? Belakangan ini di perusahaan beredar kabar bahwa kamu dan Direktur Lu punya hubungan khusus. Ah. Hei, kalian lihat parasut itu? Bukankah itu sudah datang? Beberapa orang memang beruntung sekali.
Mengira dengan mendekati Tuan Lu bisa langsung jadi orang hebat. Orang sepertimu. Kenapa Tuan Lu harus tunduk padamu? Jangan cuma sibuk sendiri. Sang Mengki, ke kantor sebentar. Susin ikut saya sebentar. Buka. Apakah Jiang Mengki sudah terbiasa dengan pekerjaannya akhir-akhir ini? Bos Lu, Anda terlalu memperhatikan saya. Rekan-rekan di luar mulai mencari masalah dengan saya. Apa kamu mau aku bantu membelamu? Tidak perlu. Bos yang baik harus adil kepada semua. Oke. Ibu mertua yang baik. Apapun yang ibu katakan, itu yang benar. Akhir-akhir ini, perusahaan ada proyek besar. Bagaimana kalau kamu belajar dari manajer Qin? Ini bukan perintah dari Jiang Nianjing, kan? Bukan begitu. Aku juga penasaran tentang ini. Grup Dazhong. Pak Chen menunjuk kamu untuk berkoordinasi dengan mereka dalam proyek ini. Memalukan? Hahaha. Itu juga hak istimewaku. Orang sepertimu sudah ditakdirkan untuk diinjak olehku. Mengerti. Berani kamu memukulku. Memukulmu kenapa? Memukulmu harus pilih waktu dulu. Sebenarnya kamu tidak mau bekerja sama dengan aku hanya untuk mencoba menghina aku. Tidak ada waktu. Sedikit berani. Kalau begitu kita pergi. Jiang Muking, kamu ini orang bagaimana sih? Lihatlah lukisan apa yang kamu buat. Jiang Muking, kali ini benar-benar selesai. Menghancurkan hubungan sebesar ini. Iya, aku sudah lama tidak suka padanya. Nanti kita bersama-sama mengajarinya pelajaran. Kalian bagaimana bisa menendang orang saat mereka jatuh? Ini bukan salah MU King. Aduh, masih melawan arus pula. Aku peringatkan kamu. Kalau tidak berdiri di pihak kami, pergi saja. Jangan ikut kami. Maaf, kakak ipar. Bagaimana aktingku tadi? Aktorannya cukup bagus. Tapi kamu tadi membuang sketsa gambarku. Aku agak. Ini. Bagaimana dengan proyek grup Volkswagen? Sekarang semua orang mencari aku untuk berhubungan dengan cucu perempuan. Orang ini benar-benar begitu mencolok. Siapa yang menyuruh suamimu ganteng sih? Kakak ipar, kamu harus punya rasa waspada. Sepertinya aku dengar seseorang memujiku. Benar-benar narsis. Kalau aku memarahimu, sudah banyak kan? Kenapa kamu datang lagi? Aku bukan datang untukmu. Aku datang untuk dia. Apa yang terjadi? File yang aku gambar tadi hilang. Gimana nih? Aku masih harus ketemu klien sebentar lagi. Ini kacau banget. Bro, kamu sebenarnya nyembunyiin apa dari kakak ipar sih? Selain aku sepupumu, ada apa lagi? Jangan-jangan. Dia gak tahu. TC Group itu anak perusahaan Jiang Group kan? Aku harus bilang ke dia. Dia pasti kaget banget. Memang, belakangan ini kakak ipar menghadapi banyak masalah. Miss Chen yang dulu terus-menerus mengejar-ngejar kamu. Selalu mencari masalah dengan dia. Nantinya, draft desain yang akan dikirim ke klien oleh Tuan Lu, dihancurkan oleh Jiang Muking, bagaimana? Tuan Chen, selamat pagi. Terima kasih banyak telah memberi kami kesempatan bekerja sama di TC. Saya Qin Shui, penanggung jawab proyek kali ini. Ini asisten saya, Jiang Muking. Siapa bilang saya mau bekerja sama dengan kalian? Pak Chen, apakah kami melakukan sesuatu yang salah? Kenapa tiba-tiba Anda seperti ini? Manajer Qian, bisakah Anda keluar sebentar? Saya ingin bicara secara pribadi dengan Jiang Muking. Pak Cheng tidak tahu ya? Jiang Muking, apakah pendidikan keluargamu tidak mengajarkanmu? Jangan serakah terhadap hal yang bukan milikmu. Berani sentuh pria yang aku sukai? Kamu berani? Kamu tertawa apa? Pria yang kamu sukai? Pria mana sih? Jiang Yanji.
Aku sudah mengejarnya lebih dari 2 tahun. Kenapa kamu ini babi bisa menggoda aku? Kamu kejar dia selama 2 tahun. Dia pernah melirikmu sekali saja. Kamu untuk seorang pria di kantor, sampai-sampai aku jadi bahan olok-olok. Seru nggak sih? Kamu nggak merasa malu? Lalu, apa yang harus dilakukan? Kita ini perusahaan sebesar ini. Buat tim teknis pulihkan data. Tim teknis baru saja mencoba. Katanya tidak bisa pulih dalam 2-3 hari. Tapi pelanggan tinggal 40 menit lagi. Kenapa tim teknis kamu begitu lemah? Berikan padaku, aku coba. Bisa nggak? Laki-laki paling benci dengar kalimat ini. Kamu nggak tahu. Jangan bercanda di saat seperti ini. Siapa yang bercanda denganmu? Tunggu saja. Bro, kapan kamu mendapatkan skill baru? Selesai. Hanya 20 menit selesai. Bro, kamu adalah dewa bagiku. Terima hormatku. Bagaimana? Sayang, kamu luar biasa. Astaga, bermesraan di kantorku. Pernahkah kamu pikirkan aku yang lajang ini? Kita adalah pasangan sah. Bermesraan, apa salahnya? Kita adalah pasangan yang sah. Bermesraan, apa salahnya? Jangan berbuat onar di kantor. Kalau ketahuan orang lain, nggak baik. Nanti setelah kamu pulang kerja, aku akan cari kamu. Nanti setelah kamu pulang kerja, aku akan cari kamu. Bro, jujur saja. Apa kamu menikahinya karena dia mirip Kak Chailing? Diam, jangan sebut nama itu di depanku. Pria memang begitu, punya cinta lama lupa yang baru. Pria memang tak berperasaan. Kaning, kamu paling kejam. Semoga kerjasama kali ini menyenangkan. Gaya manga kali ini sangat saya suka. Cerita juga sangat menarik. Menunggu kerjasama berikutnya. Kalau tidak ada masalah, saya akan kirim kontrak ke kantor. Baik, Wakil Direktur, selamat jalan. Xiao Jiang antar Wakil Presiden sebentar. Oh, Kiao Xiu, kenapa kamu di sini? Jiang Muking, kamu hebat sekali. Berani menyembunyikan dari saya. Kamu kira saya akan membiarkanmu begitu saja? Kalau kamu mengulangi lagi, hati-hati, saya tidak akan memaafkanmu. Bajingan kecil. Kamu memang penghasut. Lepaskan. Hati-hati, HMPH. Karena kita pernah memiliki hubungan darah, aku maafkanmu. Maafkan aku. Kalau tidak bisa menjelaskan, tunggu saja. Halo. Aku ingin kamu bertindak malam ini. Jiang Xin, aku ada urusan denganmu. Bukankah kamu suami dari bajingan Jiang Muking itu? Kenapa kamu mencariku? Aku tahu kamu sedang kekurangan uang. Aku bisa memberimu uang. Tapi kamu harus berjanji padaku. Nanti jangan lagi membuat masalah untuk Jiang Muking. Apa yang kamu katakan itu benar. Berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku? 20 juta. 20 juta tanpa bukti hanya omong kosong. Kenapa aku harus percaya apa yang kamu katakan tentang dia? Kamu kenal dia? Kan? Presiden Grup TC? Lo. Ahaha, halo. Saya adalah Presiden Grup TC, Lu Qilin. Cek, hahaha. Butuh berapa? 20 juta. Berapa? 20 juta. Untuk apa pakai uang mengalahkan orang serakah macam dia? Lagi pula, kenapa kamu selalu pakai uangku? Dia bahkan tidak tahu siapa aku. Bagaimana mungkin dia percaya aku bisa keluarkan uang? Tenang, uang itu dia tidak akan dapatkan. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kamu akan segera tahu, hei. Kepala Du. Kepala Chen, silakan masuk. Hei, aku bilang, Siang Muking. Jangan anggap remeh karena hari ini kamu dapat proyek kecil. Lupa diri? Ya, kamu urus bisnis besar seperti Huan dan Dazong Group. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah angkat kaki dari sini. Lidahmu tebal banget kayak tembok. Bahkan Pak Lu sekarang juga sudah muak sama kamu. Kalau kamu pintar, segera keluar dari TC. Kami sedang bicara sama kamu. Ngerti nggak soal sopan santun? Begitu jelas melakukan bullying di tempat kerja. Sebenarnya siapa yang tidak beradab? Seberapa tebal pun kulitku, tidak seperti kalian. Lukisan yang kamu tidak selesaikan karena bolos kerja sebelumnya. Bukankah aku yang menyelesaikannya untukmu? Kamu yang begitu bertanggung jawab. Kenapa aku tidak menyalinya sendiri? Selain itu kamu sengaja merusak komputerku pun. Merusak komik saya.
Kau kira aku tidak tahu? Ini kantor. Kalau mau berbuat jahat, harus lebih hati-hati. Aku bilang padamu. Aku Jiang Muchen, tidak suka cari masalah. Tapi juga tidak takut masalah. Sebenarnya aku ingin hidup damai dengan kalian. Jika kalian terus seperti ini, aku juga tidak akan tinggal diam. Proyek Luzong Jiguang ini. Kelompok TC masih ingin melanjutkan. Tentu saja, teknologi efek khusus anime dari Volkswagen Group. Namun, di industri ini paling unggul. Kami tentu ingin bekerja sama. Bekerja sama juga bisa. Tapi aku punya satu syarat untuk dia. Itu tidak bisa. Dialah. Aku mau dia. Itu tidak bisa. Jiang Muking, kamu sendiri pertimbangkan. Asalkan kamu lulus dari grup Dazhong. Aku akan bekerja sama dengan TC. Pak Cheng itu orang yang menepati janji. Apa kamu ini bodoh? Ini jelas-jelas membuatmu kesulitan. Aku bisa membantumu. Urusan kerjaku jangan kau campuri. Aku akan mengurusnya sendiri. Kalau kamu bersikeras, kamu harus jadi milikku. Apakah kamu benar-benar bisa? Tenang saja. Saya bisa, Nona Chen. Saya harap kamu bisa bersikap profesional. Jangan menyulitkan istri saya. Kalau ini urusan resmi. Maka saya harap Tuan Jiang juga tidak memandang status Nona Jiang. Memperlakukan secara berbeda. Nenek, sejauh yang saya tahu, kita memiliki saham di grup Dazhong. Benar? Dulu grup Dazhong mengalami krisis ekonomi dan jatuh terpuruk. Kalau bukan karena kita membantu, mereka sekarang tidak akan sebesar ini. Nenek, aku ingin minta tolong padamu. Pergi ke grup Dazhong. Sudah pindah semuanya. Kalau sudah pindah, datang ke sini untuk mengelap sepatu saya. Oh, harus berlutut saat mengelap. Nona Cheng, kamu tidak merasa lucu, kan? Itu karena kamu sendiri yang suka sama suami saya. Ini karena karakter kamu bermasalah. Kenapa malah menyalahkan aku? Jiang Muqian, orang sepertimu pantas untuk pria seperti Jiang Nianjin. Kau tidak merasa itu lucu? Pantas atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Bersikap keras kepala boleh saja. Tapi sekarang kau ada di tanganku. Membunuhmu sama mudahnya seperti membunuh semut. Tidak perlu dihapus juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku dan TC. Kalau kamu mau, jangan tertawa. Hanya mengelap sepatu saja kok. Aku, Jiang Muking, bisa menyesuaikan diri. Kalau orang sepertimu menyerah sekali saja, akan semakin menjadi-jadi. Berhenti. Kakak adalah orang yang menjengkelkan ini. Dia merebut orang yang aku cintai. Sekarang malah berani membangkang perintahku. Tidak menghormati aku sama sekali. Ini disebut mengelola perusahaan. Bukan untuk berbuat semaunya sendiri. Ya, Nona Jiang, sungguh maaf. Bagaimana kalau Anda pulang dulu saja? Aduh adik perempuan. Pukulannya sakit ya. Ini salah kakak. Tapi masalah hari ini sama sekali bukan salahmu. Ikuti aku. Nenek besar keluarga Jiang. Hari ini minta tolong padamu. Kita tidak bisa sembarangan berurusan dengan Jiang Musue. Apa hubungannya dia dengan keluarga Jiang? Saya sudah cek, dia cuma gadis desa biasa. Bagaimana dia bisa masuk ke keluarga Jiang? Dia menikah dengan Jiang Dacuan. Bukan menikah dengan Jiang Nianjin. Kenapa nenek tua keluarga Jiang ikut campur urusan dia? Saya benar-benar tidak tahu soal itu. Tapi kamu harus menghadapinya. Pastikan jangan lakukan di perusahaan kita. Mengerti, kakak? Jiang Muking, sudah baik belum? Mandi bisa sampai lebih dari 1 jam. Jiang Muking, Jiang Muking. Jiang Muking, Jiang Muking. Hei, kamu bangun, Jiang Muking. Kayu. Kamu malah mengintip aku mandi. Dasar penyimpang. Kupikir kamu sudah mati.
Aku cuma tertidur. Kamu mandi saja bisa tidur seperti babi mati. Kamu memukulnya dengan kasar sekali. Cepat keluar sana. Maaf ya tadi aku. Hahaha kamu malah tertawa. Aku bantu oleskannya. Ayah, aku cuma iseng beli beberapa barang. Dan juga main di Century City beberapa hari saja. Aku tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak uang. Ayah, kau harus menyelamatkanku. Ayah, tenang, kau adalah anak perempuiku. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan membayar semua utangmu. Bisakah dia dibawa pulang dulu? Uangnya belum lunas. Apakah bisa pulang? Tuan Lu, Tuan Jiang. Jiang Renjie, kamu memotong dengan pisau, menyakitiku. Nona Jiang, aku iri. Kaki di tubuhmu sendiri. Shiji Tiancheng kamu yang pergi sendiri. Kamu, berapa banyak uang yang kamu kalah di kasino? Memesan beberapa model pria. Berapa botol minuman keras asing yang dipesan. Tapi semua itu tertulis jelas di atas sana. Ah, hal memalukan sekali. Rumah kami sudah hampir kosong. Masih saja boros begitu. Benar-benar anak yang tidak berbakti. Ayah, aku hanya tak bisa menahan diri. Aku kan anak kandungmu. Kamu seharusnya mendukung aku. Sepertinya memang begitu. Karena sudah kenal dengan Lulu. Bisakah kau beri keringanan? Kalau aku berutang padamu, pasti akan aku lunasi. Bagaimanapun juga, ini situasi saat ini. Nona Zhang berharap kau bisa mengambil pelajaran kali ini. Maafkan kesalahan di masa lalu. Tolong transfer uang dari cek ini ke kartu saya. Baik, tunggu sebentar. Tolong masuk sebentar. Ini adalah cek yang langsung dikeluarkan oleh Pak Lu dari grup TC kalian. Kalau kalian berani tidak mencairkannya, cek ini tidak ada masalah. Tapi rekening Anda bermasalah. Jadi uang ini tidak bisa masuk ke rekeningmu. Ada masalah dengan rekening saya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak sadar ya? Hutangmu segitu banyak. Sudah masuk daftar orang tidak dipercaya oleh Ban Jiang. Masih berani transfer ke rekening sendiri. Tapi aku kan baru saja menghabiskan beberapa juta. Ini minggu lalu. Ini minggu sebelum minggu lalu. Kamu lihat dengan baik. Kalau dijumlahkan berapa banyak 4 juta. Aku mau cari ayahku. Ayahku adalah Jiang Dacheng. Dia kaya? Aku mau cari ayahku. Lepaskan kami. Aku mau cari ayahku. Nona, semoga kali ini kamu bisa mengambil pelajaran. Berubah menjadi lebih baik. Kakak, kamu hebat banget. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang jatuh ke dalam perangkap. Semoga setelah kejadian ini, dia tidak lagi mengganggu mungkin. Sungguh tak kusangka. Kakakku, ternyata rela berkorban sepenuh hati untuk kakak ipar. Kamu sampai malu ya? Kamu ini, Kak. Pak Lu, semoga kerja sama kita menyenangkan. Sangat menantikan. Karya apa yang akan kita hasilkan bersama. Tapi, proyek ini juga sangat penting bagi grup Dazhong. Saya ingin menugaskan seseorang yang sangat kompeten sebagai penanggung jawab ke grup TC untuk mengurus proyek ini. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu, tidak masalah, silakan. Bisa nggak, Ayah? Biarkan aku tenang sebentar. Semua ini jebakan dari pria brengsek itu. Kamu jelas tahu itu jebakan tapi masih saja masuk ke dalamnya. Keluarga kita sudah bukan seperti dulu lagi. Ayahmu juga terlilit hutang. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Kalau Jiang Nianjin itu memang agak punya kemampuan. Mending kamu minta tolong pada si brengsek Jiang Nianjin itu. Siapa tahu dia luluh hati dan bisa membantu kita. Mainkan perasaan. Jiang Muking. Aku tahu kamu belum tidur. Bangunlah. Kenapa kamu hari ini jadi aneh banget sih? Kamu benar-benar mau ketemu Zuo Ye sendirian besok? Bukan, kita cuma reuni teman sekelas saja. Hei, kamu tidak akan membangunkanku. Hanya untuk menanyakan pertanyaan yang membosankan seperti itu, kan? Kamu lanjut tidur saja. Bikin kesal? Kamu membuatku tidak bisa tidur. Aku tidur duluan saja. Ngorokmu keras sekali. Benar-benar mengganggu tidurku. Kamu ini memang pantas dipukul.
Ah, kamu jangan-jangan masih punya perasaan sama Tuan Su ya? Ah, jangan asal ngomong. Perkenalkan, ini pacarku, Fang Yuanyuan. Ini juniorku, Jiang Muking. Dan Susin. Sekarang kami semua rekan kerja. Nona Fang benar-benar cantik. Sudah berapa kali aku bilang, jangan cari tempat yang kotor dan berantakan seperti ini. Masakannya bisa enak. Di perusahaan kita ada cowok ganteng baru. Apakah dia orang yang baru pulang dari luar negeri atau yang pintar dan tampan? Serius. Kapan? Datang. Kak Ian. Perkenalkan semuanya. Ini dari grup Volkswagen. Manajer bagian kreatif proyek Ji Guang, Zuoyan. Yu King, kenapa kamu juga di sini? Iya, kebetulan sekali. Senang sekali bisa bertemu lagi denganmu. Bukankah itu senior cowok yang kamu taksir diam-diam waktu kuliah di Universitas Muksin? Wah, drama idolanya jadi nyata ya. Bro, kamu sudah punya pacar baru ya? Di kantor baru saja datang cowok tampan dari luar negeri. Katanya dia juga dari Universitas Muksin. Orang yang kamu taksir diam-diam. Orang ini. Pak Jiang, ini data Zuoyan. Zuoyan adalah sosok terkenal di universitas. Idola di dunia seni rupa. Kabar beritanya, Nona Jiang dulu setiap hari mengejar. Mengikuti di belakangnya. Kemungkinan dia menyukainya diam-diam. Suka diam-diam ya. Tapi sepertinya Zuoyan sudah punya pacar. Kalau sudah punya pacar, itu bagus. Perlu melakukan sesuatu tidak. Misalnya memindahkannya kembali ke grup Volkswagen. Tidak perlu, Pak Jiang. Sepertinya Anda berbeda terhadap Nona Jiang. Kamu akhir-akhir ini sedang santai ya? Ah iya. Pak Jiang, bagaimana rencana Anda dengan keluarga Jiang? Serahkan ini ke Jiang Si. Seharusnya bisa membuat mereka hidup kembali. Kakak dan kakak ipar, apakah kalian pergi menemui Wang Dongjin? Kamu masih belum pergi. Bagaimana kalau kita minum satu gelas? Aku kira aku sudah sangat sedih. Xiao Bao, kamu lebih sedih dariku, Hei Jie. Aku putus cinta. Tapi seharusnya kamu lebih sedih daripada aku, kan? Lagi pula kamu juga sangat suka dengan pekerjaan rumah. Yuan, kamu capek jalan-jalan hari ini ya? Duduk dulu, aku pijat kamu sebentar. Nona Wang, minum air dulu. Bukankah ini juga cukup menyebalkan? Nona Fang. Jangan-jangan kamu putri dari grup Fang ya? Aku sepertinya pernah melihatmu di berita sebelumnya. Ya, tak disangka kamu juga tahu tentang kehidupan sosial kelas atas ini. Ah. Makanan seperti ini sama sekali tidak bisa dimakan. Orang itu akhir-akhir ini sedang diet. Ini semua campuran gula dan minyak. Tentunya juga tinggi gula dan garam. Dia pasti akan gemuk. Tidak apa-apa Yuan, kamu gemuk aku juga suka. Kalau begitu makan ikan saja. Boleh ya? Aduh. Aku sekarang tidak nafsu makan. Zixin, kamu makan lebih banyak ya. Lagi pula kamu makan sebanyak apapun tidak akan gemuk. Makan dengan lahap. Makan lagi. Tapi mungkin dia lebih sedih daripada aku. Bagaimanapun, kamu juga sangat suka pekerjaan rumah, kan? Tak apa-apa. Semua akan berlalu. Segalanya akan berlalu. Apa istimewanya si bulat itu? Hanya karena dia punya latar belakang keluarga sedikit lebih baik, kan? Punya sedikit uang. Menurutku Zuoye pasti buta kalau sampai suka padanya. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Kamu? Diam-diam menikah tanpa memberitahuku. Kamu tidak punya hati. Kamu tidak punya hati. Hahaha, Hati nurani. Katakan suami Ye Xiao. Nona, ya. Aku lihat di telepon tertulis seperti itu. Kamu datang jemput orangnya. Aku lihat dia duduk tidak sadar. Berhenti mobil. Bro, jangan begitu. Sudah malam banget naik taksi kemana aku mau pergi. Aku suruh asistenmu datang menjemputmu. Kakak. Kakak. Jiang Yanjie, tolong parkirkan mobilku. Kamu akan kehilangan aku. Menangis di hari itu, istri. Lupa, bro. Aku mau lapor ke nenek.
Bukan kalian? Kenapa sampai mabuk begini? Kamu pasti suami barumu, kan? Memang kamu jauh lebih tampan dari pemuda kemarin. Haha, pemuda ini benar-benar beruntung. Tidak mau tambah satu gelas lagi. Kalian mabuk karena apa kemarin? Kamu datang, aku pergi. Dadah-dadah. Kamu baik-baik saja kan? Terus minum, ayo. Bangunlah, hahaha. MU King, kamu tertarik dengan proyek Aurora. Aku ingin mengajakmu bergabung dengan kami. General Manager, aku tidak mampu menangani proyek ini. Saya tahu kekhawatiranmu. Tapi saya sudah melihat naskah yang kamu kirimkan akhir-akhir ini. Tentang pengolahan sketsa MU. Selain kemampuanmu dalam menggambar dan mewarnai di tahap akhir juga sangat bagus. Saya rasa kamu mampu melakukannya. Terima kasih, Manajer Zong. Kedepannya, jangan panggil saya Manajer Zuo secara pribadi. Saya lebih suka kamu memanggil saya Kak Zuoyan. Ini kantor. Lebih baik panggil saja Manajer Zuo. Oke, pergi dan lakukan. Oh, Muking datang. Ayo, duduk. Kamu panggil aku ke sini. Ada apa? Putriku. Sebelumnya ayah yang salah. Ayah minta maaf padamu. Bagaimanapun, kamu tetap darah daging keluarga Jiang. Kamu harus peduli dengan ayah dan kakak perempuanmu. Perusahaan keluarga Jiang juga membutuhkan bantuanmu. Rencanamu benar-benar matang. Aku nggak bisa banyak membantumu. Aku bukan mesin penarik uang. Bagaimana mungkin aku tidak bisa membantu? Suamimu dan Tuan Lu hubungan mereka sangat baik. Memberi Tuan Lu sedikit bantuan tidak terlalu sulit. Anakku, ayah berlutut untukmu. Ayah, bangkitlah. Jangan begitu. Ini adalah makanan enak yang ayah buatkan sendiri untukmu. Ayah akan berusaha membalasmu dengan baik di masa depan. Bukankah aku masih harus kerja? Jangan pegang itu. Aku tidak mau pegang itu. Hati-hati di jalan. Sungguh sejuk. Bodoh. Kamu yang gantiin bajuku kemarin, kan? Iya. Kamu ini aneh. Hei, siapa yang aneh sih? Tadi malam aku juga nggak tahu siapa yang memeluk aku. Memeluk dan menciumnya. Hei, aku juga rugi banyak, tahu. Maksudmu aku yang paksa ya? Aku sama sekali nggak ingat. Aduh, tadi malam aku capek banget. Kehormatanku. Gak benar nih, aku sama sekali gak merasa apa-apa. Keberuntunganmu juga terlalu bagus ya. Suamimu ganteng banget, hehe. MU King. Kesini sebentar. Aku ada sesuatu yang mau bilang sama kamu. Tentang perusahaan ayahmu. Bulan depan akan balik untung lagi. Grup Jiang mendapatkan proyek besar. Bagaimana kamu tahu grup Jiang akan bangkrut? Dan apa hubungannya proyek besar ini denganmu? Aku pernah menyelamatkan nyawa Lu Jiling. Jadi aku hanya minta tolong sedikit padanya. Benarkah? Sebaiknya kamu jangan bohong padaku. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Aku kan tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa masih takut dia bangun? Jiang Qinqin, kamu kenapa? Terima kasih, Pak Lu. Terima kasih, Pak Lu. Senang bekerja sama dengan Pak Lu. Terima kasih, Pak Lu. Bagaimana? Ayah, keluarga kita sudah selamat. Jiang Muking, si brengsek kecil itu, ternyata memang jago juga. Tak disangka masih harus mengandalkan si brengsek kecil Jiang Muking ini. Tapi setidaknya bisa beli tas yang bagus. General Manager, saya ada pertanyaan tentang proyek kali ini yang ingin saya tanyakan. Mengenai desain karakter anime kali ini. Mengapa pakaian peri begitu terbuka? Gamelan, kamu tinggal mengikuti rencana kami saja. Yang lain biarkan saja. Sekarang orang melihatnya hanya sensasi dan box office. Tentang isi dari animasinya sendiri, jarang yang peduli. Yang penting adalah bisa menghasilkan prestasi. Kenapa kamu berbeda dari sebelumnya? Tidak ada yang akan tetap sama selamanya. Kita semua pekerja. Bos melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Menghasilkan hasil adalah yang terpenting. Saya bisa mengerti perasaanmu. Tapi saya ingin keluar dari proyek ini. Manajer umum, proyek ini belum dimulai. Kamu masih punya banyak desainer hebat yang bisa diajak bekerja sama.
MU King, dengarkan aku. Proyek ini sangat diunggulkan oleh grup Volkswagen dan TC. Asalkan kamu melakukannya dengan baik, kamu benar-benar bisa naik jabatan. Kenapa kamu mau melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Apa kamu cemburu? Cemburu. Asalkan kamu melakukannya dengan baik, kamu benar-benar bisa dipromosikan. Kenapa kamu mau melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Apa kamu cemburu? Cemburu. Aku tahu kamu cemburu karena aku punya pacar. Jabatan manajer umum adalah pekerjaan. Hidup adalah hidup. Aku tidak akan membawa emosi hidup ke dalam pekerjaan. Aku tahu kamu menyukaiku. Sejak kuliah kamu sudah diam-diam menyukaiku. Aku sudah tahu. Tapi sekarang perbedaan status kita terlalu besar. Tidak cocok. Aku mengakui dulu aku pernah menyukaimu. Aku mengagumi bakatmu. Tapi kamu tadi juga bilang, orang itu bisa berubah. Sekarang kamu sudah berubah. Berbeda dari sebelumnya. Tidak bisa. Kamu lihat aku. Aku datang jemput kamu pulang kerja. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Tidak ada? Ayo pergi. Zuoyin, lepaskan MU King. Lepaskan MU King. Ini temanmu. Tuan Zuo, tolong lepaskan tangan istriku. Istriku MU King. Kamu sudah menikah. Kita menikah. Orang yang tidak penting tentu tidak perlu diberitahu. Dan istriku juga tidak bodoh. Tidak perlu cemburu yang tidak ada hubungannya. Sayang, ayo kita pergi. Aku membuatmu masuk ke grup TC. Usir Jiang Muking keluar. Begitulah cara kamu bekerja. Tuan Chen, Jiang Muling berubah banyak. Tidak seperti dulu yang mudah ditaklukkan. Aku kira kamu adalah cahaya putihnya dia. Tapi ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Cari cara untuk memisahkan Jiang Muling dan Jiang Tianqing. Kamu juga tahu Muling sudah menikah. Tentu saja aku tahu. Suamiku adalah pria yang aku incar. Jika kamu bisa membuat mereka bercerai dan kembali ke grup Dashong, kamu akan menjadi kepala departemen animasi. Apa yang kamu katakan benar. Semoga sukses. Hei MU King. Kamu akan pergi ke reuni alumni akhir pekan ini. Aku tidak pernah pergi ke reuni alumni yang cuma buat pamer-pameran. Tapi aku dengar Yeshin akan pergi. Loh, Yeshin beneran. Ayo, kamu temani aku aja. Kamu temani aku aja. Ayo, demi Yeshin. Aku temani kamu. Xiao mungkin, gak nyangka ya. Kamu masih mahasiswa Universitas Beichuan. Yuan, kamu kenal dia. HMPH, bukan cuma kenal saja. Dia benar-benar tipe wanita yang licik. Dulu katanya dia pernah menggoda pacarku. Entah sekarang masih punya niat itu atau tidak. Jiang Muking, aku tidak menyangka. Kamu ternyata sangat licik. Sambil makan dari mangkuk di tangan. Lihat 2 botol cuka di dalam panci ini. Ternyata masih mengenal MU King. Ini masalah besar. Terperangkap di tengah-tengah. Kita mundur. Aduh. Kamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Kenapa kamu ingin pukul aku? Ya. Kamu sudah bosan hidup, kan? Wah, medan pertempuran sengit. Kisah cinta lama dan baru, puncaknya hahaha. Lin Chailing. Aku sudah menikah. Kita harus menjaga jarak. Menikah. Niejie, bukankah kamu pernah bilang, hanya mau menikah denganku? Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar selama beberapa waktu. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain begitu cepat? Maksudku, aku pernah bilang kamu bisa pergi. Tapi kamu menipuku. Aku merasa sangat sedih di hati ini. Aku bertanya-tanya, kenapa dia tiba-tiba mau menikah denganku? Ternyata dia mirip dengan cahaya bulan putihnya. Ternyata aku hanya pengganti saja. Jadi, Pak Sang, duduklah untukku. Nonayan, aku ingin bicara denganmu. Aku tak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Kau sama sekali tidak merindukanku. Lin Chailing, kau kira semua orang akan menunggumu di tempat yang sama. Kau menganggapku apa? Mau datang? Datang saja. Mau pergi? Pergi saja. Jiying, jangan marah ya. Aku tidak sengaja. Jangan lupa, aku pernah menyelamatkanmu. Dan kau pernah bilang, kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Bagaimana bisa kau menikah dengan orang lain begitu cepat? Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini.
Kamu pernah menyelamatkanku. Tapi aku pernah mencampur adukan cinta dan terima kasih. Perasaanku padamu bukan cinta. Jadi mari kita akhiri sampai di sini saja. Kamu menyelamatkanku. Aku tidak akan melupakan itu. Kalau nanti kamu butuh bantuan, aku pasti akan membantu. Tapi sekarang aku sudah menikah. Tolong jaga sikapmu. Istriku akan sedih kalau tahu. HMPH, ternyata aku cuma jadi pengganti. Kenapa aku bisa marah dan sedih seperti ini? Apa aku sudah mulai suka padanya ya? Tidak bisa, Jiang Muking. Kamu tidak boleh bingung. Jangan pikirkan pria. Mending pikirkan uang. Uang itu penting, 1 juta. Yu Qiang, ternyata kamu di sini. Kamu baik-baik saja. Tidak mungkin baik-baik saja. Kesedihanmu jelas terlihat di wajahmu. Tapi kenapa kamu bisa kabur? Kamu kan istri sah yang resmi. Kamu sudah muak hidup. Ya, kalian sedang apa? Zuoyan memukulku di depan semua orang. Sakit sekali. Hei, kamu tahu ada yang namanya CCTV nggak? Kamu jelas-jelas menabrak aku. Aku ingin membantumu. Muking, kamu seorang gadis. Memukul orang itu tidak benar. Selain itu, harus tahu kapan harus bertindak. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Kenapa kalian malah membalikkan keadaan dan terlihat sopan? Kerja tadi sangat bagus. Benarkah? Tidak boleh. Dewi Bulan datang. Nianji sudah kembali. Wah, tempat pertarungan. Cinta baru dan cinta lama, suasana besar, hehe. Aku bilang sama kamu, sebenarnya kita hanya suami istri kontrak. Rasanya sangat tidak nyaman. Tapi aku tidak punya alasan untuk merasa sedih. Benarkah? Kalian sebenarnya. Kalian adalah pasangan kontrak, kan? Ternyata semuanya palsu. Kamu mungkin suka dia, kan? Aku juga tidak tahu. Seharusnya kalian berdua tinggal di bawah satu atap. Kalau aku sih, langsung saja aku jatuhkan dia ke tempat tidur. Masak nasi mentah menjadi matang. Lihat dia mau lari kemana. Kamu mikir apa? Aku nggak lihat kamu seperti itu. Bodoh banget, Yu King. Hanya suamimu saja. Produk terbaik di dunia. Bahkan lampu lentera pun tak bisa menyentuhnya. Kalau begitu, kamu tidak mau juga. Sepertinya memang begitu. Kamu benar. Dia juga cukup baik padaku. Hari ini aku bisa menjelaskan tentang urusan Jiang Muking. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Kita adalah pasangan kontrak. Asalkan uangnya sudah sampai, aku bisa terus bermain peran denganmu. Buat si putih bulan itu cemburu. Kamu serius? Tentu saja aku serius. Aduh, apa yang terjadi padaku ini? Sudah cukup melihatnya belum? Aku nggak sedang melihat kamu. Aku sedang bekerja dengan serius. Cinta bukan sesuatu yang bisa kamu beli. Kalau mau beli, ya nggak akan bisa. Kak Cailing, kenapa kamu datang? Duduk. Aku mau tanya sesuatu. Kakakmu benar-benar sudah menikah? Iya, kenapa? Apa karena wanita itu mirip aku? Makanya dia menikahinya. Memang wanita itu cukup mirip denganmu. Tapi karakternya benar-benar berbeda. Dia ceria, jujur, dan menggemaskan. Aku bukan datang untuk mendengarmu memujinya. Kak Cailing, kamu bilang, kenapa kalian wanita suka menilai orang dari penampilan? Kakakku memang tampan. Lihat aku juga tidak burukan. Kenapa tidak ada wanita yang cemburu dan bersaing untukku? Dengar-dengar dia kerja di sini ya. Kakak Chenlin, ini kan perusahaanku. Jangan sampai kamu bikin drama persaingan di perusahaanku. Aku nggak mau bersin kekacauan. Kenapa? Kamu takut aku tampar kamu 2 kali. Aku sebegitu nggak punya sopan santun ya. Siapa yang tahu? Jiang Muking, ayo kita bicara sebentar. Oh ya, biar aku lihat. Kamu menggambar apa? Gambarnya bagus sekali. Kenapa kamu menggambarnya seperti ini? Ini adalah seni Picasso? Kamu tidak mengerti. Ayo kita bicara dulu. Ngobrol apa? Kita nggak ada yang perlu dibahas. Ada yang mau aku bilang sama kamu. Kamu mau apa? Dengan kekuatan segini, apa yang bisa kamu lakukan? Mau bilang apa? Aku dan Lin Cailing memang pernah jadi pasangan. Tapi aku sudah putus dari dia. Aku nggak bilang apa-apa. Kamu tidak cemburu.
Cemburu itu kamu terlalu narsis. Aku kan tidak suka kamu. Tidak suka aku. Lihat mataku dan katakan. Tidak suka. Kalau tidak suka, kenapa matamu ditutup? Lin Cailin sangat hebat. Seharusnya jatuh cinta itu mudah untuk kembali bersama, kan? Kasar? Ya. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Manajer umum, Anda mencari saya. Ada apa? MU King, apakah kamu benar-benar mencintai Jiang MU Jin? Ah, aku sudah tahu semuanya. Kalian adalah pasangan kontrak. Bagaimana kamu tahu? MU King, aku merasa kamu sangat istimewa. Kali ini pulang, aku rasa kamu sudah banyak berubah. Apakah kamu bersedia datang ke sisiku? Manajer Zuo, kamu sedang memikirkan apa? Kamu sudah punya pacar. Asalkan kamu bersedia datang ke sisiku. Aku bisa putus dengan Fang Yuanyuan. Manajer Zuo, meskipun kamu putus dengan Fang Yuanyuan, aku juga tidak akan bersamamu. Meskipun kita adalah suami istri kontrak, tapi aku dan kamu tidak mungkin selamanya. Yang Mukiao, sekarang kamu malah membuat orang punya keinginan untuk menaklukkan. Saudariku ipar, kalau kamu ada pertanyaan langsung saja tanya. Apa kamu ingin bertanya? Masalah Jiang Nianjin dan Kak Cailing. Sangat jelas, ya. Hei, itu kan sudah pasti. Tapi memang mereka agak aneh. Aneh bagaimana? Bagaimana dengan kakakku? Memang dia pacaran karena wajah cantik Kak Cailing. Ah, Kak Cailing punya wajah seperti malaikat. Tubuh seperti iblis. Siapa pria yang tidak menyukainya? Haha, pria semua sama saja. Ini benar-benar berbeda. Kakakku bilang dia berpacaran. Karena Cailing pernah menyelamatkannya sebelumnya. Dulu dia jatuh ke sungai bertahun-tahun lalu. Diselamatkan oleh seorang wanita. Dia samar-samar ingat wajah Kak Cailing. Jadi dia yakin itu Kak Cailing. Lalu kenapa mereka berdua putus? Ah, detailnya tidak diketahui. Tapi yang pasti, Kak Cailing sama sekali bukan diputusin oleh kakak saya. Kakak ipar, kamu harus hati-hati dengan Kak Cailing. Jangan sampai mereka balikan lagi. Aku percaya padamu. Kamu sangat mengakui aku. Kamu pikir aku lebih baik dari Lin Cailing. Tentu saja, kakak ipar. Kamu pasti tidak boleh membiarkan kakakku dan Cailing rujuk. Kalau begitu, aku baru punya kesempatan mengejar Cailing. Aku kira. Lagi apa tengah malam-malam begini? Aku mau diet, mau diet. Ada apa kamu cari aku? Kamu pasti tahu siapa aku, kan? Putri besar grup. Kamu adalah dewa pertama. Kamu begitu hebat, apa yang mau kamu katakan padaku? Aku yang begitu hebat. Bagaimana bisa kalah sama kamu? Nona Lin, langsung saja ke intinya. Kalau ada masalah, langsung bilang saja. Lihat saja. Berapa banyak uang yang kamu minta agar aku meninggalkan Jiang Ningjin? Jurusan animasi di Universitas Woli adalah yang terbaik di dunia. Lulus dari sana, akan mendalami lagi dan menjadi. Aku rasa kamu juga harus tahu. Ini bukan sesuatu yang bisa didapat hanya dengan uang. Jadi kamu ingin aku melanjutkan studi ke luar negeri. Meninggalkan Jiang Ningjin. Berbicara dengan orang pintar itu lebih efisien. Nona Lin, saya berbeda dengan Anda. Anda berbakat. Sedangkan saya berusaha keras. Bahkan jika saya melanjutkan studi ke luar negeri, tidak akan ada kedua Ye Shen. Kamu cukup menarik. Aku cuma makan satu gigitan, tidak apa-apa. MU King, kamu lupa tujuanmu. Kamu harus menjadi wanita yang lebih cantik dari ringtone. Hanya begitu hati Jiang Yanjin bisa terpikat. Kamu benar. Aku mau diet. Aku bisa kok, minum air. Minum air. Coklat. Botol kecil berwarna putih. Aku mau makan coklat. Jiang Muking, Jiang Muking.
Bangun, hei. Bangunlah. Mungkin, kamu masih baik-baik saja. Masih kuat bertahan. Aku mau makan. Aku sedang diet. Jiang Mukin, kamu wanita murahan. Sudah punya suami masih berani goda laki-lakiku. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku pernah mengusik pria kamu? Keras kepala ya. Lihat ini apa. Hei hei hei. MU Qiang? MU Qiang. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Jangan pura-pura. MU Qiang. Apakah Jiang Muking baik-baik saja? Ipar? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa dia belum juga bangun? Dia pura-pura tidur. Dia mengalami hipoglikemia. Katanya perutnya kosong dan merasa mual. Semuanya salahku, kalau aku tidak menyuruh MU King diet, dia tidak akan seperti ini. Kenapa dia harus diet? Karena kamu. Karena aku. Mantan pacarmu, Nona Lin Chailing. Tubuhnya bagus dan dia juga cantik. MU King tidak mau kalah darinya, jadi dia. Hei. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Mereka semua sudah pergi. Itu demi aku menurunkan berat badan. Kenapa kamu berdiri begitu dekat denganku? Kenapa kamu gugup? Sangat suka padaku ya? Siapa yang suka padamu? Jangan terlalu narsis. Tapi aku suka padamu, Jiang Muking. Kamu ngomong apa? Aku bilang aku suka kamu. Kenapa kamu gak percaya? Benarkan. Sekarang kamu percayakan. Mau coba lagi nggak? Kamu mau coba gimana, Hom? Lucky, kamu kan pernah bilang suka Lin Kailin. Juga karena aku mirip dengannya. Makanya dia mengejarku. Bukan sepenuhnya karena aku mirip. Penyelamat hidupku. Kenapa kamu masih punya wanita lain? Jiang Muking. Kenapa kamu bisa terlihat begitu imut? Yang penting kamu tahu. Jiang Muking, kenapa kamu bisa terlihat begitu imut? Baguslah kamu tahu. Hei, aku tanya, siapa yang lebih cantik, Lin Chailin atau aku? Mau dengar jujur, kan? Sejujurnya, kalian berdua tipe yang berbeda. Masing-masing punya keindahannya sendiri. Kok bisa sejujur itu? Seperti Lin Chailin yang punya tubuh berlekuk-lekuk. Apakah semua pria suka tipe itu? Meskipun kamu agak kecil, tapi juga tidak buruk, kan? Kamu belum pernah lihat, kan? Bukankah waktu di Batuk kemarin sudah lihat? Kamu orang aneh dan bau. Kalau aku bilang aku tidak lihat, itu baru bohong padamu. Baiklah. Nenek akhirnya pulang. Iya, Mukiang. Ayo, selama ini aku di kuil membakar dupa dan berdoa. Hati ini memang jauh lebih tenang, Nenek. Ada apa-apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Saya hanya berdoa. Semoga bisa memeluk cicit saya segera. Nenek, kamu begitu khawatir. Tentu saja, Nenek sudah hampir 70 tahun. Apa tidak khawatir? Nenek, tenang saja. Cicitmu tahun depan pasti bisa Nenek peluk. HMPH. Xingze. Akhir-akhir ini penuh dengan bunga persik di wajahmu. Terlihat sangat manis ya. Jangan bercanda denganku. Ada apa? Bermain-main jadi serius. Suami Bai Jing. Betapa beruntungnya. Jiang Muking, lihat ini. Kamu telah melakukan penyesuaian terhadap karakter. Aku rasa apa yang kamu katakan benar. Sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Berusaha cepat mendapatkan hasil. Dan juga tentang permintaan maaf kepada Yuan Yuan. Dia salah paham tentang itu. Telah menyakitimu.
Sebenarnya setiap orang punya posisinya sendiri, tanpa memandang benar atau salah. Tentang pacarmu yang memukulku, aku terima permintaan maafmu. Kamu lihat apa? Kamu bilang kakak ipar aku ngobrol dengan pria ini begitu akrab. Dia tidak mungkin. Aku sangat kuat. Bagaimanapun, cinta pertama itu sulit untuk dibunuh. Dia tidak bisa. Sial. Oh, Bos Luo, ada masalah. Resepsionis diculik. Apa? Oke, lanjutkan mencari orang untuk mengikuti proyek ini. Speak. Kamu ngomong apa? Kamu ada masalah apa sih? Ngapain nih? Lukilin, kamu lupa sama aku nggak? Cece. Oh Chai Er. Ayo Xiao Mei. Aku Ting Ting. Dasar pria brengsek, kamu sebenarnya punya berapa pacar sih? Satu pun aku nggak ingat. Pak Lu, aku nggak lihat apa-apa kok. Tidak melihat apa-apa. Sayangnya Anda. Kamu lari apa lari? Saya manajer lu begitu tampan dan gagah. Apakah kamu tidak makan aku? Gong Lin. Jiang Muking, kamu bangun. Hei, kamu kenapa mengikatku? Aku tidak menculik. Kamu tahu dari mana? Apakah Zuo Yan ada di sini? Justru karena kamu kami putus. Aduh, kamu pikir terlalu jauh. Kakak Zuo Yan tidak suka padaku. Kakak Lu Yan. Siapa yang menyuruhmu memanggilnya begitu? Fang Yuanyuan, apakah kamu sudah gila? Aku memang gila. Aku adalah Fang Yuanyuan. Dia adalah anak yang diangkat langit. Kamu apa sih? Berani merebut pria dariku. Yuan, kamu gila. Kalau kamu datang, aku benar-benar gila. Kamu karena dia yang membuatku putus, kan? Iya. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu tega meninggalkanku demi wanita itu. Kamu tahu dia sudah menikah, kan? Selera kamu memang unik. Suka istri orang lain, ya. Jiang Qin dan Jiang Nian adalah suami istri kontrak. Mereka bukan pasangan sungguhan. Apa yang kamu katakan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakak Jiang Nian. Pengawal pelindung bunga Zhang Mukinmu benar-benar banyak ya. Punya kemampuan. Begitu pandai menggoda pria. Benar-benar. Yuan, kalau kamu nggak mau keluarga Fang benar-benar hancur, tutup mulut aja. Apa yang kamu lakukan sekarang sudah melanggar hukum. Hahaha. Aku adalah Fang Yuan, ayahku Fang Kuo. Di kota Haicheng. Selain keluarga Jiang dari Shangrao, siapa yang berani sentuh aku? Loh, kok kamu tahu aku bukan dari keluarga Jiang Shangrao? Hahaha, kamu. Jangan kira kamu juga bernama Jiang, lalu aku gampang ditipu. Aku tidak bodoh seperti kalian para pria. Dipermainkan oleh seorang wanita. Karena ini, semuanya seperti tertutup oleh lemak babi. Ayah tercintamu akan segera meneleponmu. Halo, Yuan, kamu gila. Begitu pintu dibuka, langsung lepaskan. Ayah, kenapa kamu gugup? Orang seperti Jiang Muking. Menginjaknya seperti menginjak semut, sangat hina. Kita kapan takut sama siapa? Tunggu aku sebentar. Tidak kusangka aku dapat berkah dari musibah. Ternyata mendapat perhatian khusus dari Tuan Muda Jiang. Sudah begitu, masih saja nakal ngomong. Sepertinya masih kurang sayang. Sakit. Aku tidak akan melepaskan Fang Yuan, gadis manja yang sombong ini. Harus membuat dia ingat.
Lihat apa yang dia katakan hari ini. Menginjakmu seperti menginjak semut, sangat mudah. Sungguh sombong. Orang kaya memang seperti itu sombongnya. Tidak ada cara, kita ini orang biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan Fang Yuanyuan. Fang Yuanyuan mungkin akan menguras kita habis. Lebih baik kita tidak usah ribut. Mundur selangkah, lautan luas terbentang. Silakan, Tuan Jiang. Aku pernah bilang padamu. Aku adalah pria yang hebat. Kalau kamu tidak percaya, tenang saja. Dendam ini pasti akan aku balas untukmu. Hebat dalam hal apa maksudmu? Menurutmu bagaimana? Tuan Muda dan Nona Lin sudah datang. Nona Lin. Cailing, kapan kamu kembali? Nenek, saya sudah lama di negara ini. Saya pikir saya harus datang menjenguk Anda. Kamu datang untuk apa? Nian Jie. Saya hanya ingin menjenguk nenek. Apakah kamu lupa apa yang pernah kukatakan? Yun Jie, aku tahu dulu kamu marah karena aku pergi tanpa pamit. Tapi kita sudah bertunangan. Nenek adalah orang yang bertunangan. Sekarang kita seharusnya sudah menjadi suami istri yang sah. Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Ning Jie, aku tahu kenapa dulu kamu tidak mau menikah denganku. Kamu takut membebani aku. Tentang Cai Ling nanti kita bicarakan lagi. Kamu terlalu memikirkannya. Aku hanya sekadar tidak suka padamu saja. Kamu berbohong, nenek sudah memberitahuku. Nenek bilang, dalam takdirmu ada cobaan. Harus perempuan yang menanggungnya untukmu, aku tahu. Kamu takut aku ikut terbebani. Takut aku terluka. Bukan aku yang tidak mau menikah denganmu. Kau jelas mencintaiku. Cai Ling, diam. Kau bilang apa? Kenapa orang-orang keluarga Jiang begitu kejam? Menikahi istri ternyata untuk menghalau bencana. Tapi tunggu, kenapa aku marah? Kita kan suami istri kontrak. Cai Ling, kamu dan Nian sudah berlalu. Kalian harus melepaskannya. Selain itu, dia sekarang sudah cukup baik dengan ibunya. Hanya dengan melepaskan masa lalu, kita bisa menghadapi masa depan. Nenek, kamu lupa. Kamu pernah bilang, aku dan Nian sangat cocok satu sama lain. Dan kamu juga pernah bilang, dia memang punya takdir buruk. Harus ada perempuan yang melindunginya. Memang aku melakukan ini. Supaya Nianji dan Mu King bersama. Tapi sekarang aku sadar, Mu King memang cukup baik. Aku ini. Tua-tua begini, benar-benar lupa diri. Saya memang tidak adil kepada orang lain dengan melakukan ini. Beberapa waktu lalu saya pergi sembahyang dan berdoa. Mungkin itu bisa mengurangi dosa saya. Cai Ling, lepaskanlah semuanya. Jangan lagi terobsesi. Apakah kamu mengerti maksudku? Nenek, apakah benar aku dan Nianjin tidak ada harapan? Ini urusan kalian muda-mudi. Aku benar-benar tidak ingin ikut campur lagi. Cai Ling, lepaskan masa lalu itu. Hei, Jiang Muking. Kenapa kamu kunci pintu? Kami adalah pasangan kontrak. Mulai sekarang kita tidur terpisah. Kamu tidur di ruang belajar. Kita adalah pasangan kontrak. Mulai sekarang kita tidur di kamar terpisah. Hei, ada apa denganmu? Apa kamu benar-benar mau mengusirku ke ruang baca? Tidak benar, ini kamarku, jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Wah, wanita ini memang susah dilayani ya. Baru tadi masih baik-baik saja. Kenapa sikapmu bisa langsung meledak begitu saja? Mengandalkan aku ini benar-benar sombong. Mudah banget, aku harus jadi kambing hitam buatmu. Sudahlah, malah minta aku menanggung risiko. Nyawaku bukan nyawa apa-apa. Kamu bisa nggak? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Kenapa kamu aneh banget? Apakah kamu sedang sleepwalking? Ayo hati-hati. Mu King, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maaf, semua ini salahku, Yuan. Maafkan aku. Aku tidak menyangka dia akan begitu gila. Kamu, kenapa di sini? Hari ini kita adakan pemungutan suara untuk memberhentikan ketua direksi Fang Kuo. Kenapa aku tidak bisa di sini? Apa? Kamu benar-benar Jiang Dacuan dari Shangrao Jiang. Tuan muda Jiang. Kita sudah bekerja sama, kan? Sudah puluhan tahun menjadi mitra kerja.
Hanya karena seorang wanita kecil. Tidak baik jika kita sampai memutuskan hubungan seperti ini. Hanya seorang wanita biasa. Putri kalian menculik istri saya. Siapa yang ingin memutuskan hubungan? Bukankah saya hanya ingin menakut-nakutinya sebentar? Tidak sampai memutus tangan atau kaki. Apakah perlu sampai begitu serius? Diamlah. Kejadian ini, Pak Jiang, adalah karena saya kurang disiplin mengajar. Saya pasti akan memberi penjelasan kepada Anda. Tolong Pak Jiang, berbaik hatilah. Jangan buat masalah ini jadi besar. Baiklah, kalau begitu tolong istri saya berbaik hati. Anda tahu maksud saya kan? Rapat dewan hari ini dibatalkan. Tapi bisa diadakan kapan saja. Oh ya, hari ini aku datang sebagai Jiang Dacuan untuk menemui kalian. Aku harap kalian tidak menyebutkan sepatah kata pun. Apa yang ayah katakan sudah kamu dengar dengan jelas. Kalau ingin mempertahankan posisimu sebagai ayahku, pergilah minta maaf kepada istrinya. Mu Kiao, aku tiba-tiba merasa aku sangat menyukaimu. Manajer umum, ini adalah perusahaan. Kalau tidak ada urusan bisnis, aku akan pergi dulu. Aku tidak suka padamu. Orang yang aku suka adalah Jiang Nianjin. Kamu dan dia jelas-jelas pasangan kontrak. Bagaimana mungkin kamu menyukainya? Dulu iya, tapi sekarang berbeda. Saat Mu King melihatmu lagi, tiba-tiba aku merasa sangat merindukan diriku yang dulu. Aku merasa aku telah berubah, menjadi orang yang mengikuti arus. Lupa akan niat awal. Tapi kamu membuatku menemukan kembali perasaan dulu. Kalau aku kembali menjadi kakak Zuo yang dulu, apakah kamu masih akan menerimaku? Manajer Zuo, aku hanya menganggapmu sebagai kakakku. Selain itu tidak ada perasaan lain. Dengar-dengar hari ini ada rapat umum pemegang saham darurat. Sepertinya akan memecat ketua dewan direksi yang sekarang. Ah, masa sih? Siapa yang punya uang sampai bisa memecat ketua dewan direksi sekarang? Kamu nggak tahu ya? Grup Jiang, sedikit demi sedikit sudah membeli banyak saham bisnis. Kecuali grup Fang. Dia adalah pemegang saham terbesar. Tapi tiba-tiba mengadakan rapat pemegang saham memang agak mendadak. Bagaimana menurutmu? Ayah, ada apa? Kenapa tiba-tiba mengadakan rapat pemegang saham? Sepertinya keluarga Jiang ingin melakukan sesuatu. Pak Lu. Hai, kakak ipar. Kenapa buru-buru sekali? Lagi ngapain? Enggak, aku nggak lari. Apakah kamu yang melakukan hal tentang Fang Yuanyuan? Apakah Jiang Nianjin yang melakukannya? Siapa sebenarnya orang yang bisa melakukan hal-hal ini? Sialan, kalau bukan sepupu, aku nggak akan bantu kamu. Jasamu benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Kak Sang, bolehkah saya bicara denganmu? Nona Jiang, bisakah kamu kembalikan Nianci padaku? Nianci adalah sebuah barang. Kalau bilang kembalikan, ya bisa. Benar-benar lucu. Nona Jiang, Anda tidak mengerti. Rasa baru yang sementara memang sangat menggoda. Tapi jika dua orang ingin bertahan lama, setidaknya harus setara statusnya. Tingkatannya setidaknya tidak boleh terlalu jauh berbeda. Apakah kamu merasa aku tidak pantas untuk Jiang Yanjin? Yanjing adalah pewaris grup Jiang. Beban yang dia pikul jauh lebih berat daripada yang kamu kira. Apa yang dia butuhkan adalah seorang wanita yang bisa diam-diam mendukungnya dari belakang. Misalnya, grup Dingsheng adalah kepercayaan diri saya. Kami berdua bersama, tapi kekuatan gabungan. Apakah kamu bisa melakukannya? Jiang Yanjing adalah penerus grup Jiang. Jiang Yanjin adalah Jiang Dacuan. Kamu malah tidak tahu. Dokter, keadaanmu bagaimana? Masih dalam operasi nih? Apakah kamu yang mendorong Ling Er? Ah, kamu. Auntie. Mungkin bukan orang seperti itu. Masih belum selesai diselidiki. Jangan terlalu emosional. Ada hal apa yang belum jelas? Kamu melakukan itu demi wanita dia. Banyak hal. Ling Er kali ini kembali. Adalah untuk bersamamu. Menjadi wanita hina seperti itu. Meninggalkan Ling Er di keluargaku. Marimba sekarang adalah istriku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak bisa memaki seperti itu. Dia tidak melakukan kesalahan. Apakah dia yang mendorong? Dia memang pembunuh. Kamu memang pembunuh. Ah, dokternya keluar. Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir. Memar otak ringan. Tangan juga terluka sedikit. Ah, istirahat yang cukup ya. Tidak ada masalah besar. Terima kasih, terima kasih. Tidak bisa, aku sudah dengar semuanya. Bak Chai Ling.
Dia baik-baik saja kan? Tangannya terluka. Tapi aku nggak sengaja, kok. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Kami sedang berjalan di jalan. Tiba-tiba ditabrak oleh seorang pria yang membawa kotak. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia terus-menerus membohongiku. Sepertinya hubungan kalian berdua tidak sekuat yang aku bayangkan. Aku kira dia akan jujur padamu. Hati-hati. Hei, apa dia? Kakak ipar benar-benar seperti yang orang katakan. Kamu mendorong kakak Cailing. Bukan aku yang bilang. Karyawan perusahaan yang bilang. Aku tidak tahu. Aku tidak sengaja. Seberapapun kamu iri pada kakak Cailing, tidak boleh seperti itu. Kalau dia sampai celaka, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Diam, SHHH. Kamu mau ngapain lagi? Maaf. Aku tidak seharusnya menyandera kamu karena cemburu dan marahku. Itu kesalahanku. Tolong maafkan aku. Aku sudah bilang jangan seperti itu. Apakah kamu puas dengan ini? Apakah ini permintaan maaf yang tulus dari hatimu sendiri? Atau siapa yang memaksamu? Tidak, tidak ada. Aku benar-benar minta maaf dengan tulus. Hei, bro. Apakah Fang Yuanyuan adalah karya kamu? Gila, kamu hebat banget. Tunggu saja malam ini, kakak ipar akan memberimu hadiah. MU King, MU King. Dokter, dokter. Kamu sudah sadar? Masih sakit nggak? Nggak sakit lagi. Jangan paksakan diri. Kalau sakit bilang sama aku. Kenapa kamu sembunyi sendiri sambil menangis? Kamu benar-benar menganggap suamimu cuma pajangan? Yah, bukankah kita suami istri kontrak? Kita palsu. Kenapa kamu begitu padaku? Yang palsu juga bisa menjadi nyata. Asalkan kamu mau. Bukankah cahaya putihmu akan terluka? Kamu juga tidak sengaja. Lagi pula dia juga bukan cahaya putihku. Kamu begitu peduli dengan ini. Kamu benar-benar percaya padaku. Aku percaya tanpa syarat. Asalkan kamu percaya padaku. Bahkan jika orang lain tidak mau percaya padaku, aku juga tidak akan percaya padamu. Aku mau ke kamar kecil dulu. Di mana Muking? Dia pergi ke kamar mandi. Tuan Lu, Nona Caiyun. Apakah dia baik-baik saja? Tidak ada masalah besar. Tapi tangannya terluka. Belum tahu seberapa parahnya. Tangan Kak Caiyun dipakai untuk melukis. Dijuluki Dewa Malam. Sekarang gak bisa menggambar. Gimana dong? MU King juga bukan sengaja. Lagi pula semuanya sudah terjadi. Jadi jangan salahkan dia. Tidak apa-apa. MU11 biasanya baik hati. Mungkin bukan hantu. Pasti ada salah paham. Aku pergi lihat dia. Mengking, kamu baik-baik saja. Ah, kamu terluka. Luka yang begitu parah. Kenapa tidak pergi lihat-lihat? Aku tidak apa-apa. Kamu benar-benar bodoh. Mengking, Mengking. Nianji ya, keluar sebentar. Apa rencanamu untuk masalah ini? Bibi mungkin saat itu menyelamatkannya. Dia tidak sengaja. Aku tidak peduli apakah dia sengaja atau tidak. Yang terluka sekarang adalah putriku. Dia kan Yeshin. Salah satu ilustrator manga terbaik. Jiang Muking itu siapa coba? Jangan sampai putriku terluka. Aku beritahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak beri aku penjelasan, aku tidak akan membiarkan Jiang Muking hidup tenang. Kamu tidak boleh menyakiti Wu King. Kenapa tidak boleh? Kau tidak mengerti? Yan Jie, kau kira aku Ling Er? Apakah kamu mudah diajak bicara?
Kamu tahu bagaimana aku bekerja. Hari ini aku beri kamu dua pilihan. Pertama, kamu bisa bercerai dengan Sang Muking bersama Ling Er. Dengan begitu, Ling Er akan merasa lebih baik. Kedua, kamu bisa terus bersama Jiang Muking. Tapi aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jiang Muking juga bukan ahli komik sembarangan. Satu ini tukar satu itu. Sangat adil, kan? Benarkah kamu mau membawa masalah ini sampai sejauh ini? Kau kira aku, Jiang Nianjin, akan takut padamu? Nianjie, coba pikirkan. Yang terluka adalah putriku. Sebaiknya kau jangan buat aku marah. Sebagai seorang ibu, aku bisa melakukan apa saja untuk anakku. Apa pilihanmu? Ada di tanganmu. Kalau kamu punya hati nurani, kamu tidak akan membiarkan Lin Er menderita sendirian, sementara kalian berdua bahagia bersama. Hai. Sister Yan, aku di luar negeri selalu sangat merindukanmu. Aku baru saja pergi selama setahun. Bagaimana kamu bisa berubah hati? Cailing dulu yang menipuku. Kamu bilang pergi ke luar negeri seminggu saja lalu pulang. Aku menunggumu bukan 1-2 hari, tapi selama 1 tahun penuh. Selain itu, setelah kamu pergi, aku juga tidak merasa sangat sedih. Mungkin karena aku hanya berterima kasih padamu. Kita anggap saja sebagai teman ke depannya. Tidak, Nian, dia adalah milikku. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Hailin, aku sudah tidak menyukaimu lagi. Kita bersama tidak akan bahagia. Tapi tanganku sudah tak bisa lagi menggambar karena tidak bisa menambah lagi. Tangan ini adalah kebanggaanku. Lalu aku harus bagaimana? Apa? Kalau aku sudah kehilangan hal yang begitu penting, kamu juga tidak mau aku. Aku hidup ini ada artinya apa? Ah, tidak usah tanya lagi. Kamu mau ngapain? Mbak Ipar, aku lupa. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu ya. Meskipun Nianjie, dia tetap butuh kamu. Nona Lin, ya. Saraf tangan kanan mengalami kerusakan. Nanti menggunakan tangan kanan akan lebih sulit. Butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Di kartu ini ada 10 juta. Setelah menandatangani perjanjian cerai, kamu bisa meninggalkan sini. Perjanjian kita sampai di sini. Mukiao, apa kamu jatuh cinta padanya? Aku tahu, Shixin. Waktu akan menghapus segalanya. Aku seharusnya merasa bahagia. Kalung itu sudah memberiku 10 juta. Aku dan nenek, dua hidup kami ke depan bisa tanpa kekhawatiran. Tapi aku tetap sangat sedih. Aku sangat ingin kembali ke kehidupan 3 bulan yang lalu. Saat itu, tidak ada Jiang Nianjin. Aku juga tidak akan datang ke sini demi ayah. Jadi aku juga tidak akan jatuh cinta pada Jiang Nianjin. Mu Qiang, setelah kamu punya 10 juta itu, kamu harus menjadi lebih cantik dan lebih kuat. Cari pria yang lebih baik dari Jiang Nianjin. Biar mereka menyesal. Kamu memang pandai menghibur orang. Hehe. Ai Shiki. Bagaimana kabar kakak iparku belakangan ini? Mulai sekarang dia bukan kakak iparmu lagi. Mereka sudah bercerai. Kenapa kamu ngomongnya sinis begitu? Bukan salahku kok. Kalian orang kaya. Suka main-main dengan perasaan wanita. Orang kaya hebat ya. Hei kamu. Kenapa kamu marah begitu? Aku kasih tahu ya. Aku masih bosmu sekarang. Iya, Pak Ye. Maaf ya. Aku tadi terlalu terbawa perasaan. Hehe, marah ya. Jangan marah ya. Aduh, saudaraku. Kamu bilang kamu datang untuk lihat laporan keuangan. Jangan bohongi aku. Aku tahu kamu cuma cari alasan untuk menjenguk dia. Dia belakangan ini bagaimana? Gimana ya? Kelihatannya baik-baik saja. Sebenarnya, kamu tahu maksudnya. Bro, kamu benar-benar mau balikan sama Kak Chaili. Tangannya memang terluka. Tapi aku selalu merasa agak aneh. Masalah ini juga nggak ada hubungannya sama kamu. Jangan sampai kamu dirugikan diam-diam. Untuk sekarang, aku titip sama kamu. Setidaknya buat dia kerja dengan baik di TC. Dia bisa melakukan hal yang dia suka. Kamu tidak takut dia jatuh cinta pada orang lain. Ayo pergi ke rumah sakit. Ini niat tulusnya. Memang cukup rajin. Orang belum datang. Tata krama sudah lengkap. Kalau begitu, ya, Mama, nanti tidak perlu khawatir lagi dia tidak baik padamu. Haha, dia malah setiap hari datang ke sini melihatku. Setiap hari seperti menjalankan tugas. Dulu dia sama sekali tidak seperti ini. Mama, kenapa aku merasa begitu gelisah? Juga tidak tahu apa sebenarnya yang baik dari perempuan Jiang Muking itu. Dia begitu setia padanya. Kamu tahu, ya, Jiang Muking ini.
Saat pertama kali aku melihatnya, aku benar-benar terkejut. Dia sangat mirip denganmu. Saat itu aku pikir, apakah adik perempuanmu, Cai Yue, ada di sampingku? Dia memang mirip denganku. Sedikit mirip. Tapi Yuer sudah hilang selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah putri dari Jiang Taicheng dari grup Jiang. Bagaimana mungkin itu dia? Ah, tanganmu ini. Kalau aku tidak berbohong ini, bagaimana Ning Jin bisa tetap di sisiku? Apakah kamu gila? Kalau begitu, kamu ingin seumur hidup tetap di sisi Ning Jin. Semua main peran seperti ini ya. Dulu kamu anak yang sangat bangga. Untuk Nian Jin kamu sampai pakai cara seperti ini. Apa kamu tidak akan melukis seumur hidup? Padahal melukis itu impianmu. Sungguh. Terlalu bingung? Aduh, Ma. Aku juga tidak mau kok. Tapi aku suka membaca sutra. Aku tak bisa tanpa dia. Sekarang dia sama sekali berbeda dari dulu. Penuh pikirannya tentang wanita Jiang Muking. Dalam waktu singkat dia akan lupa tentangnya. Kamu pasti akan kembali menyukainya. Aku bilang, kamu ini anak kecil. Biar aku bilang kamu sesuatu yang baik. Ibu, selama wanita itu ada di Haichao, Nian Jin akan terus memikirkannya. Ibu, aku kan anak perempuanmu. Kamu harus membantuku. Kebahagiaanku tidak boleh diambil Jiang Muking. Li Jie, kenapa kamu datang ke sini? Kenapa? Demi kebahagiaan putriku. Proyek ini berjalan. Sungguh maaf. Silakan duduk. Bagaimana tangan Anda, Nona Jia? Aku tidak akan berputar-putar denganmu. Apa yang harus kulakukan agar kau meninggalkan Haicheng? Kenapa? Karena aku merasa kamu mengganggu. Kalau kamu tidak pergi dari kota laut, kamu akan kembali bersama Jiang Nianjing seperti dulu. Aku tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi lagi. Sebagai seorang ibu, aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi aku tidak akan peduli. Sekarang mengatakan ini semua tidak penting. Aku datang untuk bernegosiasi denganmu. Aku berharap kamu pergi ke luar negeri. Mencari tempat di mana tidak ada yang mengenalmu untuk memulai hidup baru. Bukankah itu baik? Tidak. Kenapa aku harus mendengarkanmu dan pergi ke luar negeri? Gadis kecil, kamu cukup keras kepala. Kalau kamu menyakiti aku, tidak ada hasil yang baik. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Seperti kalian yang kaya raya. Bisa seenaknya mengatur kehidupan orang lain. Memang begitu. Kalau tidak, mengapa semua orang ingin kaya? Demi kebahagiaan anak perempuan saya, sebagai ibu, bisa berubah menjadi iblis dan egois. Saya tidak peduli. Hidupku sendiri yang aku tentukan. Kemanapun aku pergi, aku ikuti hati nuraniku. Gadis kecil, karena kamu menolak rencana pertama saya. Jadi jangan salahkan saya jika saya pakai rencana kedua. Ada satu tempat yang sangat cocok untukmu. Ah, 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 ai. Kamu bilang apa? Apa yang kamu lakukan pada Ibu Jiang? Aku bisa melakukan apa padanya. Gadis itu sangat keras kepala. Benar-benar susah diatur. Kamu sih urusan apapun gak perlu diurus. Kalau ada masalah, ibu yang urus saja. Kamu tinggal pakai gaun pengantin dan baca saja. Pergi menikah saja. Mama jahat. Mama ingin dia hilang dari Haicheng. Aku tidak ingin dia dekat dengan Niani. Tapi aku juga tidak ingin dia mati. Siapa bilang biarkan dia mati? Aku cuma ingin memberi pelajaran padanya. Sebenarnya, Jiang Muking melakukannya untuk menyelamatkanku. Ini adalah kecelakaan. Lagi pula, tanganku juga tidak apa-apa. Kan, pikir-pikir, aku juga merasa cukup tidak tenang. Bagaimanapun, dia sudah. Aduh, jangan terlalu dipikirkan, ya. Ibu sekarang di mana? Kamu mau apa? Lin Chailing, kamu terus-menerus membohongiku. Sungguh membuatku sangat kecewa. Apakah kamu masih Lin Chailing yang aku kenal? Aku tanya, di mana sekarang Mujin? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Kenapa kamu berteriak padaku? Di mana aku bisa menaruhnya? Bukankah hanya untuk memberi pelajaran padanya? Aku hanya ingin mengantarkannya pergi tanpa orang tahu dan tanpa jejak, supaya kamu tidak bisa menemukannya. Kalau dia kehilangan satu helai rambut, aku tidak akan membiarkannya. Tiga orang bawa satu. Ngomong-ngomong, wanita ini cukup keren. Kalau begitu, mari kita main-main sebentar. Tidak bisa? Kita dipekerjakan untuk menjaga orang baik-baik. Terjadi sedikit masalah. Kalau wanita itu tidak membayar, bagaimana dia berani? Kamu mau apa? Hahaha.
Tahu siapa suamiku? Dia tidak akan memukulmu sampai mati. Masih ada suami juga. Oh, aroma istri muda? Aku belum pernah mencobanya. Tahan dia untukku. Aduh, dia sampai menggigit. Nenek MJN, kenapa kamu jadi seperti ini? Nenek, aku sangat merindukanmu. Anakku yang baik. Kamu suami MJN, Jingnin, kan? Nenek sudah lama sekali baru bertemu denganmu. Maaf banget. Dengar-dengar, kamu yang membawaku ke rumah sakit swasta. Berkat kamu, sekarang tubuhku sudah membaik. Hahaha. Ibu, ini adalah giok yang selalu kamu pakai. Sekarang nenekmu juga memberikannya padamu. Ada beberapa hal. Nenek harus memberitahumu. Gantungan batu giok ini milikmu. Benar? Apakah orang yang menyelamatkanku saat itu adalah kamu? Bangunlah. Segera bangun, bangun, bangun. Bangunlah, karena gantungan batu giok ini milikmu. Itu Lin Chai Ling. Bagaimana bisa ada sebuah liontin giok yang sama persis dengan milikmu? Ibu. Apakah benar-benar kamu telah bertemu dengan ibu kandungmu? Ibu kandung. Sebenarnya, kamu bukan anak perempuan keluarga Jiang. Dulu, anak perempuan saya yang melahirkan cucu perempuan saya. Tapi saat anak itu berumur 5 tahun dan sakit, dia meninggal. Anakku perempuan dalam keadaan bingung. Di jalan dia melihatmu yang telah lama hilang. Dia menganggapmu sebagai ibu dan dibesarkan olehmu. Hal-hal ini mungkin sudah tidak kamu ingat lagi. Dia adalah putri yang telah lama hilang, Lin Chaiwei. Aku rasa ini lebih meyakinkan. Benar-benar putri. Anakku perempuan. Maafkan aku, Bu. Ibu telah melakukan banyak hal buruk padamu. Kamu adalah adikku. Yuer dulu karena batu giok ini. Dengan keras menganggapku sebagai penyelamatnya. Aku sendiri juga punya niat pribadi, jadi aku mengikuti arus. Ibu salah. Ibu tidak seharusnya berbuat seperti itu padamu. Haha. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi kamu. Haha. Ya haha. Kemana? Kakak pelatih, apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa, aku akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Polisi segera datang. Kalian masih belum pergi juga. Aku sangat merindukan Kak Ning. Aku kira tidak akan bertemu lagi denganmu. Sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Bukankah aku sudah datang? Sekarang aku akan membawamu pulang. Tapi aku sangat takut. Aku sangat rindu nenekku. Tenang saja, nenek. Aku sudah menerima kabar dari rumah. Kita pulang nanti bisa melihatnya. Benarkah? Ayo, aku bawa kamu. Dia menganggapmu seperti anak sendiri dan membesarkanmu. Siang Mingking, kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja. Sebenarnya tanganku juga tidak apa-apa. Kamu juga tidak perlu merasa bersalah karena ini. Saat itu aku berbohong demi menyelamatkan Mian Jin. Maaf ya. Lebih tepatnya aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Kalian masih ingat barang ini, kan? Ini bukan giok kalungku, kan? Haha, iya, tidak benar, kalung jadeku di sini. C adalah JDR. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Kalung jade ini milik Muking. Apa? Kamu bilang kakakmu dan Muking sudah menikah cukup lama. Kenapa mereka setiap hari masih begitu mesra? Begitu. Kamu lagi nakal lagi, ya? Sayang sekali hei 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 hei. Nyonya Jiang, malam terasa panjang. Apakah kamu masih tidak punya hati untuk tidur? Kamu tidur dulu, aku mau menyelesaikan gambar ini dulu. Kamu ingat tidak apa yang dikatakan oleh ahli ramalan? Apa yang dia katakan? Wajah kita sangat cocok.
Biarkan aku selesai menggambar dulu. Suamiku, wajahku yang tampan ini. Kamu masih sempat menggambar. Walaupun kamu tampan, tapi tidak sepuas pahlawan dalam komik. Ini baru benar-benar manga. Wanita, kamu ini sedang bermain api. Kenapa kamu begitu tergesa-gesa? Tentu saja aku tergesa-gesa. Aduh, aku sekarang sedang bergelora. Cepat tidur yuk. Tunggu sebentar. Aku baru saja mendapatkan inspirasi. Aku harus selesai menggambar dulu. Selesai urusan, inspirasi akan lebih banyak.